Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ulun sebutkan yang semacam ini tidak ada lain dan tidak ada tujuan, maksudnya adalah supaya kita benar-benar melaksanakan perintahnya Nabi, di mana Nabi SAW bersabda, "Adibu auladakum ala salasi hisal." Hendaknya didiklah anak-anak kalian terhadap 3 hal: ala hubbi nabiyikum, wa ala hubbi ali baiti nabiyikum, wa ala tilawatil Quran. Untuk mencintai Nabi kalian, untuk mencintai zuriyah Nabi kalian, dan untuk mencintai Al-Quran. Dan di dalam asar yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat termulia dan orang termulia daripada umat ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urqubu Muhammadan fi ali baitih. Kalau kalian ingin mendapatkan pemberian apapun terkait dengan Nabi Muhammad, carilah itu semuanya di dalam keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan saya menyebutkan mereka di awal pembicaraan ini, semoga kita mendapatkan barokahnya dan benar-benar tertancap hidayah, riayah daripada Allah untuk kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berhadir di sini Al-Habib Abdul Malik Al-Kaf, Al-Habib Syafiq bin Abdullah bin Yahya, Al-Habib Husin Baharun, dan semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, para alim, para guru yang kedatangan mereka itu menghiasi majelis ini, yang sebetulnya mereka sudah mumpuni dan banyak ilmunya melebihi daripada kami, akan tapi mereka itu hadir hanya memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana kita pada zaman dahulu harusnya belajar. Ketika ada suatu majelis, maka bukan cuma yang tidak alim yang hadir, yang alim pun juga hadir. Karena tanda daripada keilmuan daripada seseorang yang punya ilmu adalah seseorang yang punya ilmu itu ketika dia itu mendengarkan ilmu yang sudah pernah didengar 100 kali, seakan-akan baru didengarnya pertama kali. Bahkan di antara tanda-tanda seorang alim yang mumpuni itu adalah tambah banyak ilmunya, tambah dia merasa untuk menambahnya. Semoga para orang alim yang datang bersama kita ini sekarang ini, ada Guru Ridhani, ada Guru Nasruddin, ada guru yang lainnya, ada Guru Zaini, dan juga para guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Kita doakan semoga guru-guru kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, dan saya terkejut pertama kali melihat ternyata moderator kita bisa bicara gitu. Karena dulu Masya Allah beliau selain belajar, beliau juga hikmah kepada kami, hikmah kepada pondok sebagai seorang supir. Masya Allah beliau selalu mengantar kami, mengantar keluarga dari Dalwa, tapi alhamdulillah keberkahan berkatnya hikmah itu luar biasa bisa didapatkan. Semoga beliau dengan majelisnya tambah besar dan menjadi pembuka pondoknya, madrasahnya, majelisnya dipimpinnya mulai saat ini menjadi terbuka dan lepas daripada segala halangan, segala hadangan, segala pencegahan, sehingga selalu teruraikan dan tercurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke tempat majelis tersebut kepada yang hadir dalam majelis itu. Amin amin ya rabbal alamin. Para audien hafizakumullah, yang sangat juga sangat kaget karena ternyata yang ingin tahu dengan permasalahan guru dan apa itu guru ternyata lebih banyak dari kalangan wanita, dan ini perlu diaplaus. Kenapa demikian?
Karena memang dari zamannya Nabi kita Muhammad SAW, yang paling berperan di muka bumi ini setelah peran utamanya itu adalah perempuan. Bahkan kebalikannya, kontradiksinya, yang paling berbahaya dari kalangan manusia itu juga dari diri perempuan. Tapi alhamdulillah, subhanallah, ternyata perempuan yang hadir sekarang ini 2 kali lipat daripada yang laki. Insyaallah ini adalah suatu sinyal kebaikan. Insyaallah Amuntai akan menjadi kota yang penuh dengan keilmuan, yang penuh dengan kemapanan, yang penuh dengan kesejahteraan, yang penuh dengan kebaikan dan rahmat Allah, insyaallah. Amin. Dan semoga yang hadir ini menjadi murabbiyah paling tidak bagi anak-anaknya dan juga bagi anak cucunya serta bagi orang di sekitarnya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berpikir bahwasanya memang masalah ini ada sesuatu yang sangat penting ya. Karena memang guru itu adalah sebuah profesi yang sudah ada semenjak adanya bumi ini, yang sudah ada semenjak adanya Nabi pertama, bahkan manusia pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Di mana Nabi Adam alaihissalam merupakan seorang guru sekaligus seorang murid daripada malaikat Jibril dan guru daripada umatnya. Begitu pula 124.000 nabi dan 313 rasul, mereka itu adalah semuanya adalah guru dan juga pernah menjadi murid. Maka di sini kita katakan bahwasanya job yang pertama yang dipredikatkan kepada manusia oleh Allah SWT itu adalah seorang guru. Sehingga guru adalah segala-galanya. Karena dari guru keluarlah para pejabat, para pengusaha, para orang soleh, para orang solihah, dan semua kemuliaan daripada segala macam manusia dengan elemen masyarakatnya yang berbeda-beda bidangnya, semuanya itu tidak lepas daripada seorang guru. Oleh karena itu maka saya senang, gembira dan bahagia karena memang bukan saya yang buat tema ini, tapi tema ini diutarakan oleh salah satu daripada para alumni ataupun panitia yang menyodorkan kepada kami, dan kami iakan karena memang ini sangat penting. Sebagaimana disebutkan, laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, tidak mungkin aku bisa mengenal Tuhanku. Di sini kita melandaskan seminar ini, acara ini, taklim ini dengan firman Allah SWT yang berbunyi, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu, enggak sama. Beda. Kalau kita melihat dari sekilas, itu ayat adalah ayat yang paling datar artinya. Ayat mungkin yang bukan ayat yang paling banyak syarat maknanya, banyak syarat mukjizatnya, atau syarat dengan sesuatu yang bisa melemahkan siapa saja yang bisa membuat. Karena kalimat itu sangat datar, sederhana sekali. Tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tapi justru ternyata yang kita pandang sesuatu yang remeh, sesuatu yang datar, sesuatu yang sederhana, tapi justru itu adalah yang paling mumpuni. Di antara ayat Al-Quran yang memang terbagi menjadi 3, baik ayat terkait dengan cerita masa lalu yang bisa kita ambil contoh di dalam kehidupan nyata ini, ataupun ayat yang penuh dengan hikmah, begitu pula ayat yang terkait dengan hukum-hukum Allah. Itu ternyata di antara ayat-ayat hikmah yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling puncak, yang paling mumpuni adalah ayat ini. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, maka di sini kita harus ambil dan petik hikmah dan ibrah daripada ayat ini, bahwasanya kalau kita ingin beda, kita harus tahu. Kalau kita ingin berbeda, maka kita harus tahu. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Cuma pengetahuan itu kan banyak macamnya. Pengetahuan mana yang lebih kita utamakan,
dan kita cari guru yang mengajar dalam bidang apa yang harus kita utamakan dan kita spesialkan, maka jawabannya adalah tidak ada lain kecuali ilmu yang bersambung, bersumber, bermuara daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah ilmu yang paling mulia. Itulah guru-guru yang paling mulia. Itulah guru-guru yang dikatakan oleh Nabi SAW dan dipuji oleh Nabi SAW setinggi langit, dan paling tidak apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis sahihnya itu merupakan sebuah penunjang bahwasanya profesi yang terbaik adalah profesi guru, di mana Nabi SAW bersabda, innama bu'istu mu'allimah. Aku ini hanya diutus, tidak ada tujuan lain. Innama itu hasr, tidak ada maksud dan tujuan yang lain. Aku ini hanya diutus oleh Allah Ta'ala sebagai pengajar, sehingga tidak ada yang lebih baik daripada tugas mengajar. Maka ini yang akan kita bahas. Apa itu guru? Guru itu adalah seseorang yang memberikan petunjuk kepada kita terkait dengan sebuah pengetahuan. Baik petunjuk itu terkait dengan teori sebuah pengetahuan ataupun praktek dari sebuah pengetahuan, ataupun keduanya yang diterapkan dan dicontohkan oleh guru itu seorang guru. Sehingga dalam ilmu tasawuf, dan memang kita lebih condong pembicaraan ke situ, bukan ke guru-guru yang lainnya. Guru itu atau syekh itu ada 3 macam. Ada syekhul akhadh, ada syekhul tarbiyah, ada syekhul fatah. Yang pertama adalah syekhul akhad. Siapa syekhul akhad? Pokoknya setiap guru yang kita itu belajar kepadanya namanya syekh. Mau kita belajar kepadanya ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu alat, semua ilmu yang kita belajar pada seorang itu namanya guru. Dan guru itu macamnya, bentuknya adalah syekhul akhdhi. Waqad akhadtu an fulan, akhadha fulanun an fulan, berarti itu syekhul akhad itu namanya. Dan tambah banyak guru-guru yang semacam itu, tambah mumpuni ilmunya. Ambil satu contoh seperti Imam Syirazi, pengarang kitab Muhadzab yang kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi, dan kemudian dari kitab Muhadzab itu maka keluarlah beberapa banyak cabang-cabang ilmu fikih. Itu Imam Syirazi itu diantara manaqibnya, gurunya itu sebanyak 1000 guru. Jadi 1000 guru yang beliau punya. Itu namanya syekhul akhad. Jadi mengambil dari ini fikih, mengambil dari ini nahunya, mengambil dari ini ilmu alatnya. Jadi semua guru-guru yang mengajarkan itu syekhul akhad. Sedangkan syekhul tarbiyah adalah seperti yang di pondok pesantren. Syekh yang bukan cuma mengajarkan suatu teori keilmuan, baik itu ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu syariah dan sebagainya, tapi juga dia itu mendidik. Jadi selain dia itu mengajarkan, dia juga mendidik. Sebagai seorang pengajar sekaligus sebagai seorang pendidik. Itu namanya syekhut tarbiyah, dan pelakunya namanya murabbi. Jadi murabbi itu banyak. Setiap orang yang mendidik bagaimana cara berperilaku, baik itu terkait dengan ilmu tasawuf, ilmu jiwa, namanya murabbir ruh, ataupun ilmu yang terkait dengan badan, namanya murabbil jasad. Dan biasanya diutarakan oleh para santri dengan mengatakan rabbi ruhi wa jasadi. Jadi bukan cuma ruhnya saja, tapi jasad. Seperti seorang guru nggak senang kalau muridnya itu badannya gemuk, sehingga Pak gurunya itu mengatakan kuruskan badanmu supaya nggak cepat mati. Nah, itu namanya syekh murabbi. Ataupun yang mendidik secara jiwa, mendidik dengan akhlak yang baik, memperagakan guru itu dengan akhlak yang mulia yang tampak kepada muridnya. Lalu kemudian dia mengajarkan teorinya, bagaimana caranya dan sebagainya, itu namanya murabbir ruh.
Tapi biasanya kalau murabbi itu dua-duanya didapatkan. Dan ada satu lagi syekh. Dan itu syekh yang paling tinggi, tapi itu adalah yang paling jarang kita dapatkan. Yang paling banyak itu adalah syekh yang pertama, syekhul akhad. Baik itu di sekolah umum maupun di sekolah yang berbasiskan kepada pesantren maupun ilmu agama, itu namanya syekhul akhad. Tapi yang kedua itu hanya ada di pesantren-pesantren dan juga di madrasah-madrasah diniyah, begitu pula di majelis-majelis taklim, yaitu syekh murabbi. Seperti Aba Guru Zaini, syekh murabbi. Dan bisa jadi untuk orang tertentu beliau adalah Syekhul Fatah. Syekhul Fatah itu adalah di tangan beliau, murid itu dibuka oleh Allah Ta'ala dengan ilmu laduni. Murid itu dibuka oleh Ta'ala dengan Fathul Kabir atau Fathul Shaghir. Fathul Kabir disebutkan ilmu laduni. Fathul Shaghir itu adalah kalau kita baca ayat, kalau kita baca hadis, kalau kita baca suatu ibarat, begitu kita baca, kita renungkan, langsung kita tahu artinya. Itu syekh, itu namanya Fatah, Fatah Shaghir. Tapi kalau Fatah Kabir, yaitu ilmu laduni, itu juga harus melalui seorang syekh. Tidak mungkin bisa kita dapatkan secara sendiri, walaupun hadisnya itu mengacu kepada yang semacam itu, di mana Nabi SAW bersabda, man amila bima alim awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan ilmunya, maka nanti suatu waktu Allah akan bukakan sebuah ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya, yaitu maksudnya ilmu laduni. Tapi itu tetap harus bersanad kepada seseorang, dan seorang yang menyebabkan dia itu mendapatkan keterbukaan namanya Syekhul Fatah. Jadi Syekhul Fatah bisa jadi cuma sekali ketemunya, nggak lama dia belajarnya, hanya berkhidmah kepadanya, tapi dia itu mendapatkan ilmu tersebut melalui Syekh Fatah itu. Syekh Fatah ini seperti di dalam ilmu tasawuf, seperti yang diceritakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Tas, beliau itu berpesan kepada para talibul ilmi dengan pesan begini: laisa li talibil ilmi wadifatun illa fi tasfiyati qalbi. Sesungguhnya bagi seorang santri itu atau santriwati itu, tugasnya itu nggak macam-macam. Tugasnya itu cuma satu. Apa itu? Berusaha membersihkan hati. Karena tempat ilmu itu di sini. Bukan di pikiran kita. Bukan juga di tempat yang lainnya, tapi ilmu itu di sanubari. Dari sanubari yang bersih itulah kemudian Allah menuangkan ilmu. Sebagaimana Nabi Muhammad menuangkan ilmu kepada Abi Hurairah, sahabat Nabi SAW, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Begitu pula Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Itu adalah ilmu yang didapatkan melalui fatah. Sehingga kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata, kalau seumpama aku akan tuangkan semua ilmu yang aku dapatkan, maka kalian pasti akan membunuhku, maksudnya. Karena di antara ilmu itu dia bisa membedakan antara yang munafik dengan yang bukan munafik, antara orang yang begini, yang begitu dan sebagainya. Sehingga bukan semua ilmu dibuka, tapi ilmu dibuka kepada orang yang ahlinya. Barang siapa yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, maka dia itu adalah seorang yang bukan profesional. Jadi ilmu itu harus pada tempatnya diberikan. Jadi ada ilmu-ilmu yang tidak bisa kita menjadi asumsi umum, tidak bisa. Karena apa? Karena akan menimbulkan fitnah. Itu maksudnya Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, kalau seumpama aku akan tuangkan, aku akan bentangkan, aku akan jelaskan, maka niscaya kalian itu akan membunuh aku. Seperti Sayyidina Ibn Arabi, yang kita meyakini bahwasanya beliau adalah seseorang yang sudah sampai kepada makom itu, tapi halnya ketika beliau itu datang halnya, beliau tidak bisa mencegah dirinya. Sehingga ketika beliau sedang berpidato di atas mimbar, di situ dihadiri oleh para pejabat dan juga semua yang hadir, maka beliau katakan, sesungguhnya yang kalian sembah bukanlah Allah, tapi sesungguhnya yang kalian sembah itu di bawah kakiku ini. Maka ini ada sesuatu kata-kata yang syirik. Akhirnya diputuskan dia itu harus dihukum mati. Kalau dia tidak mencabut apa yang diucapkannya, di saat itu dia diberi pilihan, mau dicabut perkataanmu dengan kau bertobat dan bersyahadat lagi, atau tetap engkau bersikuku dengan perkataanmu. Beliau katakan, kalau tidak, aku tidak berubah.
Seperti aku katakan, bahwasanya yang kalian sembah sebenarnya adalah di bawah kakiku. Akhirnya dipenggal. Begitu dipenggal, Sya'rabi, subhanallah, darahnya itu tertuliskan Allah, 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 Allah. Bertuliskan dengan sendirinya, Allah, Allah. Sehingga mereka kemudian setelah memenggal lehernya, maka mereka ada penyesalan. Setelah penyesalan ada kemudian sifat penasaran. Kenapa beliau katakan demikian? Subhanallah, akhirnya ada suatu petunjuk yang ayo coba di mana dia itu berpidato pada saat itu, di bawah kakinya kita gali. Subhanallah, begitu digali ternyata di bawahnya ada bongkah emas. Sehingga maksud daripada Sayyidina Ibn Arabi, yang kalian sembah itu adalah dunia, bukan Allah yang kalian sembah. Kalau yang kalian sembah Allah bukan seperti itu kenyataannya, kejadiannya bukan seperti kalian ini. Jadi baru mereka itu menyesal. Ini salah satu contoh yang bukan semua ilmu itu bisa diungkap. Oleh karenanya kita dilarang untuk membaca ilmu tauhid karangan Imam Sanusi, karena itu terlalu tinggi. Kalau nggak siap, apalagi nggak bertahap belajarnya, itu berbahaya. Begitu pula kitabnya Imam Ibn Arabi, bukan semua orang bisa membacanya, nggak boleh. Apalagi di Kalimantan Selatan ini yang sangat terkenal dengan ilmu hakikat. Wah, luar biasa. Kalau sudah ilmu hakikat, ilmu al-hikam, wah mereka itu sangat antusias. Padahal belajar ilmu-ilmu semacam itu harus dikuatkan dulu syariatnya. Kalau masuk ke dalam ilmu tersebut sebelum masuk ke dalam ilmu syariat yang kuat, akhirnya jadi zindik. Akhirnya cukup, yang penting aku ingat kepada Allah. Sholat itu kan cuma perantara saja. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Nggak ada murabbi, nggak ada guru. Jadi harus ada guru. Sebagaimana seorang nabi harus ada guru, seorang rasul harus ada guru. Manusia paling sempurna di zamannya itu perlu guru, apalagi orang seperti kita. Kalau orang biasa saja, disampaikan oleh Nabi SAW, ar-rajulu, seorang laki-laki yang sejati itu, man lahu aqlun, yang punya akal, cerdas, cerdik, ya, tapi dia itu yastakhir, dia itu bertanya, dia meminta pendapat, itu orang laki, itu yang hebat. Tapi yang nisfu rajul, separuh laki-laki, adalah seseorang yang cerdas tapi nggak meminta pendapat, meminta saran, nggak tanya sama orang lain. Itu adalah separuh laki itu. Apalagi yang sudah nggak cerdas, nggak tanya lagi sama orang. Bukan berarti kalau begitu bukan laki-laki, berarti perempuan, tidak maksudnya. Tapi maksudnya kurang sempurna orang yang semacam itu. Jadi sama sekali bukan berarti ar-rajul di sini tidak, karena yang diajak ngomong oleh pembicaranya itu adalah laki-laki. Sehingga laki-laki sejati itu, kita bicara laki-laki bukan masalah perempuan gitu. Jadi bukan berarti kalau seumpama sudah nggak cerdas, tambah lagi dia itu nggak bertanya kepada orang lain, nggak minta pendapat orang lain, nggak bermusyawarah dengan orang lain, berarti dia itu perempuan. Enggak, bukan begitu. Walaupun memang indikatornya itu seperti itu. Nabi SAW sendiri yang telah bersabda dalam hadisnya, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglabu ala lubbir rijali minan nisa. Aku tidak pernah melihat seseorang yang dia itu lebih kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dia itu bisa menguasai laki-laki yang hebat lebih daripada perempuan. Nah, jadi artinya apa? Bisa jadi itu adalah indikatornya ke sana, tapi bukan maksudnya seperti itu. Nah, jadi banyak, bahkan kami merasa heran ya, di salah satu institut yang ada di Jawa Timur, diantaranya di Gresik, yang ketika kami datang di wisuda itu dan kami berbicara di acara wisuda tersebut, yaitu Institut Mambaus Shalihin ya, yang ada di Gresik. Subhanallah, mahasiswa terbaiknya perempuan, mahasiswi yang tercepatnya perempuan juga. Nah, itu jarang, karena biasanya perempuan itu ke belakang, mau belakang gitu. Laki-laki yang biasanya itu. Tapi sekarang sudah ada fenomena kebalik. Yang laki-laki yang malas, perempuan yang rajin. Yang laki-laki yang kurang cerdas, yang perempuan yang cerdas. Nah, ini bisa jadi nahdhah nisaiyah, kebangkitan perempuan itu namanya. Bisa jadi seperti itu ya. Dan semoga kita berharap seperti itu, karena kalau sudah perempuan berubah, kalau sudah perempuan menjadi murabbiyah, itu adalah indikatornya luar biasa, akan muncul suatu generasi yang luar biasa.
Tapi di sini yang paling dituntut di sini adalah setiap orang di antara kita harus jadi guru. Walaupun guru dari dirinya sendiri atau paling tidak guru kepada anak-anaknya. Artinya bukan guru seperti guru yang mengajar itu, tidak, tapi konsep mengajarnya itulah yang diterapkan kepada anak dan istrinya dengan cara lemah lembut, dengan cara akhlak yang baik, dengan cara memperagakan dahulu sebelum dia itu mengungkapkan dan mengajarkannya. Itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu mari ke sini, setelah kita tahu definisi pada guru dan kita tahu bahwasanya guru itu ada 3 macam, maka kemudian kita harus paham, perlukah kita dalam kehidupan itu untuk berguru kepada seorang guru? Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya kita perlu sekali berguru kepada seorang guru. Karena semua kebaikan itu tidak mungkin akan kita dapatkan kecuali dengan bertanya. Kecuali dengan kita diberitahukan. Seseorang mau bekerja, nggak tahu cara kerjanya, bagaimana akan bekerja? Seseorang akan beribadah, dia nggak tahu caranya, bagaimana akan beribadah? Seorang mau kawin, tentunya dia itu perlu kepada keterampilan, baik dalam berdandan, mengurusi suami, mengurusi rumah tangga, masak-masak, mengurusi dan merawat anak-anak dan sebagainya. Itu kan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap perempuan kan, tentunya kan harus belajar. Jadi nggak mungkin seseorang itu tanpa guru, itu nggak mungkin, harus ada guru. Dan setiap orang harus mendoakan gurunya. Kenapa? Berkat gurunya itu kita mendapatkan kebaikan. Dan termasuk daripada tanda syukur kita kepada guru itu, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi di antara syukurnya kepada Allah, bersyukur kepada siapa yang menjadi perantara dia atau media dia atau wasilah dia untuk mendapatkan keilmuan itu. Nah, oleh karena itu kita perlu guru karena tidak mungkin kita hidup tanpa guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu guru karena kita perlu kepada praktek. Praktek itu adalah yang menjadikan sebab orang itu kemudian fanatik. Kemudian menjadikan gurunya itu adalah yang nomor 1. Nggak apa-apa. Jadi setiap orang itu bebas untuk menjadikan guru ini, gurunya banyak, tapi guru ini yang dispesialkan. Nggak jadi masalah, itu pilihan. Ya terserah. Dan kecocokan dan sinergi antara seorang murid dengan gurunya itu sesuai dengan predikat dan sifat yang Allah berikan kepada dirinya. Karena setiap orang memilih guru itu pasti dia itu akan mempunyai alasan. Kenapa dia milih guru itu? Kan guru kan banyak. Oh iya, karena dia itu karakternya begini, sesuai dengan karakterku. Oh iya, saya senang dia itu begini-begini, sesuai dengan hobiku. Oh iya, dia itu mempunyai karakter yang begini-begini, sesuai dengan kebutuhanku, karena setiap solusi aku dapatkan dari dia, misalnya. Nah itu bebas. Jadi nggak boleh kita itu fanatisme, iya memang, tapi fanatisme yang tidak boleh dilakukan itu kalau sampai mengurangi harkat dan wibawa serta martabat daripada guru lain, itu yang nggak boleh. Itu fanatisme yang tidak dianjurkan. Tapi kalau semua saya senang sama guru itu, yang dalam hati saya dia guru itu, aku jadikan dia idolaku, aku jadikan dia itu kuduatku dan sebagainya, itu bebas, siapapun boleh. Sama seperti kalau kita itu mau bermazhab Syafi'i kah, mau bermazhab Maliki kah, mau bermazhab Abi Hanifah dan sebagainya, terserah, nggak ada kewajiban. Jadi harus mazhab ini nggak harus. Jadi sesuai dengan selera, berjalan saja seperti air, tidak ada masalah. Yang penting jangan merendahkan. Nah, di sini yang tidak boleh, yang tidak baik, bahkan besar akibatnya dan bahayanya. Pahami benar-benar ya. Fanatisme kepada guru sampai dia mengecilkan guru yang lainnya, menjelekkan guru yang lainnya, atau mengurangi paling tidak kemuliaan guru yang lainnya, itu berbahaya. Kenapa? Bolehlah antara guru sama guru ada persaingan, nggak jadi masalah. Karena apa? Sama-sama walinya, sama-sama orang besarnya. Sekarang sementara kamu kemudian membicarakan guru yang wali itu, guru yang hebat itu, guru yang disayang juga Rasulullah itu dan sebagainya, berbahaya sama kamu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya itu telah berfirman, man adza waliyan faqad azintu bil harab.
Barang siapa yang mengganggu seorang wali, maka aku akan buka front izin peperangan antara aku dengan dia. Siapa yang bisa merangi Allah? Mau kamu ketulah? Mau kamu mendapatkan apesnya? Nah, jangan. Nah, ini yang dilarang. Ini yang tidak boleh. Pokoknya guruku itu adalah fulan. Yang lainnya itu kalah semuanya. Yang lainnya itu di bawah kakinya. Ah, itu nggak boleh. Kamu itu salah milih guru, itu nggak boleh. Silahkan kita itu jadi menjadikan guru itu adalah guru yang nomor satu, yang paling spesial, silahkan. Tapi jangan sampai merendahkan guru yang lainnya. Itu penyakit daripada seorang murid. Hati-hati. Ya, jadi hati-hati, dan bahkan banyak yang saya kenal dan saya ketahui yang semacam itu akhirnya berdampak buruk dalam kehidupannya. Di antaranya ada yang gila, sampai sekarang gila. Di antaranya ada yang susah dunianya, sampai sekarang miskin. Kerja apa saja bangkrut, kerja apa saja bangkrut. Ini akibat apa? Akibat dia itu fanatik kepada gurunya tapi merendahkan yang lainnya. Itu berbahaya. Jadi silahkan menjadikan guru kita yang mana, yang kita itu meyakini dalam hatinya ini adalah guruku yang murabbi. Aku lebih condong kepadanya, silahkan, tapi jangan merendahkan yang lainnya. Semuanya itu adalah guru kita, semuanya harus hormati, semuanya dimuliakan. Cuma kalau tipikal aku, karakterku, aku lebih cocok sama dia. Itu gak jadi masalah. Sama seperti selera. Yang antum semuanya senang dengan macam makanan, belum tentu Ustaz senang. Jadi misalnya apa? Di Banjar ini ada makanan yang enak. Seperti apa? Apa berendam tuh? Berendam. Hah? Apa berendam? Nah, itu saya kurang suka. Saya kurang suka. Tapi di sini itu dicari. Tapi saya senang dengan lumpur surga. Nah, itu kesenangan saya. Pada lumpur surga saya langsung ambil. Sebagaimana saya senang dengan cempedak, durian, itu kesenangan saya. Gitu. Ada orang yang nggak suka sama durian. Kalau semua saya katakan itu si fulana itu cantik loh, mungkin kalian mengatakan enggak cantik. Itu bebas, lain ladang, lain belalang. Nah, sama seperti manusia juga seperti itu. Tapi jangan merendahkan. Saya nggak suka sama kue berendam itu. Kenapa? Masa kue direndam-rendamin? Nah, jangan. Karena itu akan melukai perasaan orang lain. Jadilah kita seperti Nabi. Nabi itu kalau disodorkan suatu makanan, Nabi SAW nggak suka, udah nggak disentuh, sudah nggak usah pakai ngomong apa-apa, cari yang disenangi. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Jadi mohon maaf karena ini berbahaya, itu terjadi di Hadramut sana ya, di Timur Tengah itu terjadi yang semacam ini, sehingga antara satu pondok dengan pondok yang lainnya itu saling bersaing dan sebagainya. Alhamdulillah, lihat bagaimana Abu Ya Hasan. Saya punya abah, rahimallahu rahmatal abrar. Beliau itu membuka selebar-lebarnya bagi pondok pesantren yang mana saja untuk menjadi pesantren yang hebat, yang maju pesat seperti Dalwa, silahkan. Fadol ke tempat kami. Bahkan kami membuka untuk itu. Setiap bulan Ramadan kami buka program pesantren kilat. Itu gratis. Itu gratis ya, selama 21 hari itu gratis dari Abu Ya Hasan itu. Dari zaman Abu Ya Hasan sampai sekarang. Cuma karena sekarang ada corona kemarin itu, akhirnya kemudian bergeser. Sehingga anak santri nggak pulang kecuali setelah setengah Ramadan. Karena santri ada di sana, penuh tempatnya, nggak ada tempat lagi bagi mereka yang mau pesantren kilat, sehingga untuk sementara program itu dihentikan. Nah, tapi lihat bagaimana niat baiknya saya punya abah. Jadi kami kalau melihat ada pondok yang lebih pesat, lebih maju daripada Dalwa, kami bahagia. Kami bangga, itu tanda keimanan. Nah, jadi ada sebagian, oh enggak, pokoknya pondok ini harus besar. Enggak ada yang lebih besar. Jangan ada yang sampai mengatai tentang kekurangannya. Oh, saya hajar. Nah, itu jangan. Kenapa? Enggak ada yang sempurna. Semuanya enggak ada yang sempurna. Jadi artinya mengkultuskan seorang guru tidak boleh. Menspesialkan seorang guru tidak apa-apa, asalkan jangan sampai merendahkan. Ini penting, agak panjang saya menjelaskan, jadi supaya enggak ketulahan. Rata-rata para guru itu, para ulama itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, falaulal ulama aulia faman. Kalau bukan para ulama itu yang wali-wali Allah, siapa lagi yang wali Allah? Mau pedagang wali Allah, mau petani wali Allah. Ya mereka yang paling pantas untuk menjadi wali Allah. Lalu tanya lagi Imam Nawawi, lalu kenapa mereka tidak bisa mengeluarkan karomah? Sementara wali-wali yang kecil,
yang mereka itu baru jadi wali, mereka bisa mengeluarkan karomah dan sebagainya. Nah, maka dikatakan oleh Imam Nawawi, iya, karena ada sifat persaingan di dalam diri mereka antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Itu yang mencegah mereka itu tidak tampak karomahnya. Kalau sudah tidak ada itu, maka akan tampak karomahnya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, apalagi karomahnya mereka itu bukan karomah yang kecil semacam itu. Karena karomah mereka itu lebih identik dengan karomah merubah seseorang dari yang tidak baik menjadi baik. Itu karomah yang paling besar. Dan itu adalah tugasnya ulama. Nah, oleh karena itu, maka fahami benar-benar dari sekarang, ya, jangan sampai kita itu mengkultuskan seorang guru. Karena kalau kita mengkultuskan seorang guru, nanti suatu waktu ada kekurangannya, kemudian kita akan membabi buta. Karena kita itu menjadikan orang itu jadi tuli dan buta. Nggak peduli, mau pokoknya dia itu begini, pokoknya dia begitu, walaupun salah dia nggak pedulinya, itu salah. Yang nggak ada salahnya itu cuma Rasulullah. Guru bagaimanapun tingginya, itu adalah seorang manusia biasa. Suatu waktu dia akan ada kekurangan. Jadi melihat seorang manusia itu seperti itu. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ahbib habibaka haunamma asayat yakunu bagidaka yaumamma. Jadi kalau kamu itu senang kepada seseorang, jangan sampai 100%. Jangan. Kalau sudah kamu senang pada orang 100%, nanti suatu waktu ada sesuatu yang tidak baik, kamu kecewa. Dan akhirnya kamu itu berdampak yang sangat tidak baik kepada diri kamu. Sehingga kamu itu membencinya langsung. Kenapa? Karena kamu tuntut orang itu nggak ada kekurangan. Manusia itu pasti ada kekurangan. Nggak mungkin ada yang nggak ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Cuma kita itu diperintahkan untuk selalu husnudzon. Nah, jadi sekali lagi, ingat, profesi ulama adalah profesi yang paling mulia. Profesi ulama adalah pengganti Nabi kita Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan pada ulama, dia sebutkan di situ. Ulama siapa? Guru kita atau bukan guru kita? Pokoknya ulama. Itu adalah sasaran seputar Nabi Muhammad. Kalau kita benci kepadanya, kita merendahkan dia, kita ghibah dia dan sebagainya, berarti kita menggibah Nabi Muhammad, berarti membenci Nabi Muhammad, berarti merendahkan Nabi Muhammad. Itu berbahaya. Takut ketulak. Nah, itu poin yang pertama yang harus kalian catat semuanya dalam kehidupannya, dan kalian sebarkan, kalian ajarkan kepada anak-anak keturunan terutamanya. Jangan pernah kita sampai fanatik kepada guru, sampai kemudian menjadikan guru yang lainnya itu adalah ada kurangnya. Jangan. Ya, itu camkan, itu poin yang terpenting. Kemudian, kenapa kita itu memerlukan pada guru? Karena sanadnya. Di dalam Islam, sanad itu sangat penting. Sanad ataupun mata rantai, silsilah, kesanatan keilmuan itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bakal tahu corak ilmunya, bentuk ilmunya, sifat ilmunya dari sanadnya. Nah, sehingga apa? Dr. Profesor Ali Jum'ah, mantan rektor Al-Azhar, hafidhahullah ra'ah, sampai sekarang masih ada. Beliau katakan begini, di masyarakat kita, umatnya Nabi Muhammad, masih ada dua komunitas yang menebarkan dan menyebarkan kebaikan Nabi. Sehingga sampai sekarang masih tersebar kebaikannya Nabi, rahmatnya Nabi, inayahnya Nabi melalui dua komunitas ini. Komunitas apa itu? Yang pertama adalah zuriat Nabi. Yang kedua adalah ulama yang bersanad keilmuannya kepada Nabi. Logikanya apa? Kenapa berani dia mengatakan demikian? Logikanya begini. Karena dua komunitas itu adalah dua komunitas yang pasti mendapatkan pandangan walaupun secara tidak langsung kepada Nabi. Contohnya, misalnya saya sebagai seorang zuriyah. Bukankah saya pernah melihat abah saya, Habib Hasan? Habib Hasan juga pernah memandang saya sebagai anaknya. Begitu pula Habib Hasan pernah lihat kepada ayahnya, Habib Ahmad. Habib Ahmad pernah lihat dan pernah dilihat oleh ayahnya, Habib Husain. Habib Husain pernah dilihat dan dipandang serta memandang kepada ayahnya, Habib Thahir. Habib Thahir pernah memandang dan dipandang oleh ayahnya, Habib Umar. Habib Umar pernah dipandang dan memandang kepada ayahnya, Habib Hasan. Habib Hasan pernah memandang dan dipandang oleh ayahnya, Habib Ahmad. Habib Ahmad, dan terus sampai kepada Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah pernah lihat Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah pernah lihat kepada Sayyidina Husain, putranya. Sayyidina Husain pernah lihat kepada putranya Sayyidina Ali Zain Abidin.
Syekh Zain Abidin pernah melihat putranya Syekh Muhammad Bagir. Syekh Muhammad Bagir pernah melihat kepada putranya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq pernah lihat kepada putranya Sayyidina Ali Uraidi, dan begitu seterusnya sampai kepada habaib yang ada sekarang ini. Berarti mereka itu tidak pernah lepas daripada pandangannya Nabi Muhammad walaupun melalui perantara ayahnya. Tapi toh pandangan Nabi sudah berpindah. Sehingga apa? Kalau seorang wali Allah, dia itu berkata begini, dakhalal jannah man ra'ani, aw ra'a man ra'ani, aw ra'a man ra'ani, aw ra'a man ra'ani, sampai terputus nafasnya. Ya kan? Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti Ahmad Badawi, seperti Syekh Ahmad Rifai, dia telah mengatakannya. Akan masuk surga siapa yang memandang aku, dan siapa yang pernah memandang aku, dan siapa yang pernah memandang aku, sampai habis nafasnya. Bisa jadi 5 orang, 6 orang, atau 6 generasi. Ya kan? Semuanya itu berada di dalam tanggungannya, berada di dalam syafaatnya seorang wali itu. Ini seorang wali, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Oleh karenanya kita diperintahkan di sini, kenapa sih Nabi Muhammad itu memerintahkan kita untuk mencintai zuriat Nabi? Wajib hukumnya mencintai zuriat Nabi. Apa itu? Apakah itu sebuah KKN daripada Nabi Muhammad supaya anak cucunya mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan dari umatnya? Tidak, sama sekali tidak. Tujuannya untuk kalian, supaya kalian dipandang oleh mereka, dan pandangan mereka itu masuk dan tertarik ke pandangan ayahnya sampai kepada Nabi Muhammad. Itu sebagaimana para ulama yang bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad juga seperti itu. Saya pernah berguru pada Habib Zain. Habib Zain pernah memandang saya pernah memandang Habib Zain. Habib Zain pernah memandang gurunya Habib Ghadir. Habib Ghadir pernah memandang gurunya Al-Habib Umar bin Smith. Habib Umar bin Smith pernah lihat gurunya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatili. Habib Abdullah bin Umar Syatili pernah lihat kepada gurunya Habib Ali Habsyi Saibul Maulid. Habib Ali Habsyi Saibul Maulid pernah lihat gurunya Al-Habib Idrus. Habib Idrus pernah lihat kepada gurunya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Habib Idrus Al-Habsyi, Idrus bin Umar Al-Habsyi. Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah lihat kepada gurunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr pernah lihat gurunya kepada Habib Hamid bin Umar Al-bin Hamid. Beliau juga pernah lihat gurunya kepada Al-Habib Muhammad bin Smith. Muhammad bin Smith pernah melihat pada gurunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Zain Al-Habsyi pernah lihat gurunya Habibullah Haddad. Habibullah Haddad pernah lihat gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah lihat kepada gurunya Al-Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Habib Husain pernah lihat gurunya siapa? Ayahnya sendiri, Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim pernah lihat gurunya siapa? Ahmad bin Abdurrahman bin Syihab, yang datuknya para habaib bangsa bin Syihab. Beliau pernah lihat gurunya kepada pamannya siapa? Habib Abu Bakar Sakran, Abu Bakar Al-Idrus. Abu Bakar Al-Idrus pernah lihat kepada gurunya ayahnya sendiri Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus pernah lihat gurunya yaitu ayahnya sendiri Abu Bakar Sakran. Abu Bakar Sakran pernah lihat gurunya yaitu ayahnya sendiri Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf pernah lihat kepada gurunya yaitu ayahnya sendiri Habib Muhammad Mauladawilah. Habib Muhammad Mauladawilah pernah lihat kepada gurunya yaitu ayahnya sendiri Habib Ali Maulad Darak. Habib Ali pernah lihat kepada gurunya Habib Alwi Al-Ghayur. Habib Ali Al-Ghayur pernah lihat gurunya yaitu ayahnya sendiri Sayyidina Faqih Muqaddam. Sayyidina Faqih Muqaddam pernah lihat kepada gurunya ayahnya Sayyidina Ali. Ayahnya Sayyidina Faqih Muqaddam. Sayyidina Ali pernah lihat pada gurunya ayahnya sendiri Habib Muhammad Sahibul Mirbat. Habib Muhammad Sahibul Mirbat pernah lihat kepada ayahnya gurunya yaitu Habib Ali Khalid Qassam. Habib Ali Khalid Qassam pernah melihat kepada gurunya Habib Alwi. Habib Alwi pernah lihat gurunya ayahnya sendiri Habib Muhammad. Habib Muhammad pernah lihat gurunya Habib Alwi. Habib Alwi pernah lihat gurunya ayahnya sendiri Habib Ubaidillah. Ubaidillah pernah lihat kepada gurunya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, pertama kali yang hijrah ke Yaman. Habib Ahmad Muhajir pernah lihat kepada gurunya ayahnya sendiri Isa. Habib Isa pernah lihat kepada ayahnya Muhammad An-Nagib. Muhammad An-Nagib pernah lihat kepada ayahnya Sayyidina Ali Uraidi. Sayyidina Ali Uraidi pernah lihat kepada ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq pernah lihat kepada ayahnya Sayyidina Muhammad Bagir. Sayyidina Muhammad Bagir pernah lihat ayahnya Sayyidina Ali Zain Abidin. Sayyidina Ali Zain Abidin pernah lihat kepada ayahnya Al-Habib Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Husain pernah lihat kepada ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib melihat kepada guru utamanya Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah sanad keilmuan kami semuanya langsung kepada habaib. Yang bukan dari habaib juga ada, tapi alhamdulillah kami sebutkan yang habaib supaya menjadi berkah tempat ini.
Dan kami anggap dengan kami mengajarkan begini, antum sudah pernah belajar pada kami, walaupun sekali ini, berarti antum bersambung kepada guru-guru kami sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah termasuk daripada ketepatan yang baik antara nasab kami kepada Nabi dengan sanad kami kepada Nabi secara keilmuan sama 41. Alhamdulillah. Nah, jadi pentingnya kita punya guru, ada sanadnya. Coba kalau belajar di luar, siapa gurumu? Profesor Fulan. Siapa gurumu? Doktor Fulan. Doktor Fulan belajar pada siapa? Universitas itu. Universitas itu belajar sama siapa? Bingung dia. Udah selesai sampai situ gitu. Nah, itu bedanya. Makanya ilmu yang didapatkan oleh para ulama itu ilmu yang barokah, yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang menjadikan dia itu takut kepada Allah, mengutamakan akhiratnya lebih penting daripada dunianya cuma sebentar itu. Nah, itu ilmu yang manfaat. Itu ilmu yang dicari. Kalau ilmu yang manfaat seperti itu kemudian dimiliki oleh seorang wanita, luar biasa. Bakal dia itu menjadi ikon daripada kebaikan di dalam keluarganya. Bahkan suaminya nggak direken, nggak dianggap, tapi istrinya dianggap. Kehebatan seorang istri kalau ingin menerapkannya adalah kalau suaminya tenggelam dengan namanya, itu hebat. Sekarang kan siapa ini? Ini Ibu Segaf. Ini siapa? Ibu Muhammad. Nanti ini siapa? Ini adalah suaminya Ustazah Fulan. Wah, itu hebat kok itu. Ada seperti itu. Di bank itu ada namanya Ibu Haji Umi. Ibu Hajah Umi. Yang terkenal istrinya, bukan suaminya. Mau kemana? Mau ke rumahnya Ibu Hajah Umi. Biasanya kan, ente mau kemana? Ke Dalwa? Ke rumahnya Beb Segap. Beb Segapnya yang terkenal. Tapi istrinya enggak. Ini enggak. Mau kemana? Mau ke rumahnya Ibu Hajah Umi. Kenapa Ibu Hajah Uminya? Itu perempuan memang, tapi dia itu seorang yang royal. Rahimahullah rahmatullah, sudah meninggal. Habib Syekh kalau ke bank itu ke rumahnya beliau, belajar yang namanya hadrah itu di tempat beliau. Beliau pedagang berlian yang menjamu banyak para habaib, banyak menjamu para tetamu yang datang di Bangil. Itu beliau yang menerima, sehingga yang terkenal itu ibu hajinya. Kalau bisa seperti itu, hebat. Kalau belum bisa seperti itu, berarti belum bisa unggul daripada laki-laki. Tetap kalian di bawah laki-laki. Diterima atau tidak terima, faktanya seperti itu. Jadi lebih baik diterima saja ya. Kemudian itu pentingnya kita itu mempunyai seorang guru. Kemudian kita ingin menjelaskan terkait dengan sifat guru. Dan sifat guru dan sifat murid yang baik. Dari segi bagaimana kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bagaimana posisi seorang guru sebenarnya. Jadi guru itu sama seperti orang tua. Ya. Predikat guru itu sama seperti orang tua. Dari segi seorang tua itu memberikan kemanfaatan yang luar biasa di dalam dunia seseorang, sebagaimana seorang guru memberikan kemanfaatan yang luar biasa dalam akhirat seseorang. Seorang manusia tidak mungkin berakhlak yang mulia kecuali karena dia itu berguru. Seorang manusia itu tidak mungkin diatakan sholat 5 waktu, ya. Begitu pula dia melaksanakan hak-hak manusia maupun haknya Allah kecuali dengan berguru. Sementara guru itu mengajarkan kemanfaatan yang kembali kepadanya di dalam kehidupan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, satu hari akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Sementara orang tua kita memberikan manfaat kita selama di dunia. Berarti apa? Dunia paling lama kita tinggali yang kalau enggak 60 tahun ya 70 tahun. Sementara satu harinya di akhirat ya itu seperti 1000 tahun di dunia. Jadi enggak ada 10%-nya. Satu hari di akhirat enggak ada 10%-nya di dunia. Padahal yang diberikan oleh guru-guru yang ada, guru-guru kita itu bukan cuma satu hari di akhiratnya, tapi selama-lamanya abadi. Sehingga kalau dibandingkan dengan kebaikan yang tidak terbanding itu, maka jelas guru itu di atasnya orang tua. Kalau sudah urusan akhirat, urusan Allah dan Nabi Muhammad, urusan syariat, maka harus dikedepankan guru ketimbang orang tua. Apalagi orang tuanya nggak pernah mondok. Jadi sehingga orang tua yang nggak pernah mondok itu nggak tahu haknya seorang guru. Sehingga dikatakan, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami.
man lam ya'rifal ulama haqqahum, yang tidak bisa mengetahui, melaksanakan, menyatakan haknya ulama. Nah, itu bukan termasuk golongan kami. Jadi ulama punya hak banyak. Karena ulama kita bisa berubah. Karena ulama kita bisa mengenal. Karena ulama kita bisa menjadi antusias, semangat, ibadah. Karena ulama kita menjadi sejahtera. Apa hubungannya? Karena ulama, adanya ulama itu maka turun air hujan. Kalau nggak ada ulama nggak ada hujan. Nabi Muhammad yang menyatakan dalam hadisnya. Berkatnya ulama masih ada di sekitar kita, maka air hujan itu turun. Kesejahteraan itu masih turun. Rahmat Allah itu masih turun. Itu berkat mereka. Nah, oleh karenanya barang siapa yang tidak mengetahui dengan haknya ulama, maka berarti dia itu bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita sudah bisa menghormati para ulama, berarti dia termasuk orang yang mengetahui haknya ulama, berarti masih ada kebaikan dalam dirinya. Tapi kalau sudah dia tidak menghormati para ulama, berarti tidak ada lagi kebaikan pada dirinya. Yang ada pada dirinya cuma istidraj. Dari saking murkanya Allah, dari saking nggak senangnya Allah pada orang ini, dijauhkan daripada ulama. Nggak tahu haknya ulama, dibutakan dengan kemuliaan ulama. Sehingga hartanya tidak disentuhkan kepada ulama sama sekali, tempatnya tidak pernah datang oleh para ulama sama sekali. Ini termasuk orang yang mabghud indallah. Nah, oleh karena itu maka di sini kalau ada wali santri yang hadir di sini ataupun antum sebagai wali santri, hati-hati. Selalu saya sampaikan pada murid-murid kami, jangan sampai kalian itu benturkan antara orang tua dengan kami. Kenapa? Kalau sampai terbentur antara orang tua dengan kami, sampai marah kepada gurunya, ulamanya, ya, nah itu berbahaya karena berarti benturan sama siapa? Rasulullah. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, berlandaskan sebuah hadis yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang ke rumahku. Barang siapa yang bersama dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersama denganku. Dan barang siapa duduk-duduk bersama orang alim, seperti yang kita laksanakan pada hari ini, alhamdulillah banyak ulama depan kita ini, berarti kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jelaskan, artinya apa? Bagi wali murid yang nggak pernah mondok, guru yang di pondok itu ulama. Guru yang di pondok pesantren ulama. Jadi kalau mau izin itu, begini caranya. Beb, kalau boleh Beb, saya ingin bawa anak saya begini-begini Beb. Kalau antum ridhoi. Kalau nggak ridhoi, saya nggak akan ambil. Itu harusnya kalau izin. Jangan izinnya itu, Beb, saya akan bawa anak saya 7 hari. Saya akan bawa, nah itu salah itu. Itu nggak ada sopan santunnya itu. Jadi kalau kita sudah menitip anak di pesantren, sudah apa katanya gurunya itu, kita nggak ikut-ikut. Kalau sudah pulang itu anak ibu lagi, tapi kalau di pondok itu anaknya ulama itu. Nah, harusnya seperti itu. Itu nanti anaknya akan menjadi anak yang berguna, bermanfaat ilmunya. Tapi kalau sudah semena-mena disangkanya seperti guru di SMP negeri ataupun di SMA negeri, nggak sama, beda. Gitu. Jadi mereka itu ngajarnya ikhlas. Yang mereka dapatkan daripada gaji itu di bawah UMR jauh. Mereka itu cuma dapat manfaat, dapat berkah cuma. Jadi yang mereka lakukan itu semuanya karena Allah. Jadi mereka itu coba lihat, 3 bulan anak mondok di pesantren, pulang ke rumahnya sudah beda. Akhlak sama orang tuanya, nggak membantah lagi sama orang tuanya. Berkat siapa? Ya gurunya itu. Bagaimana kita akan balas gurunya? Gitu. Paling tidak jangan sampai kita itu ada bermusuhan atau bertentangan dengan guru. Ikuti aturan pondok. Nah, itu diantara yang penting untuk kita pahami, kita pelajari. Karena guru kita beda. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Nah, kemudian apa yang harus dimiliki oleh seorang murid supaya dia itu berhasil menjadi seorang murid yang gemilang? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru bagi calon-calon guru dan yang sudah menjadi guru supaya muridnya itu berhasil menjadi seorang murid yang gemilang juga? Kata Imam Ghazali, kalau ada 3 sifat pada guru, ada juga 3 sifat pada anak yang belajar padanya, maka sempurna. Insya Allah anak itu akan menjadi anak yang gemilang, yang masa depannya bagus, calon daripada ulama juga. Apa itu? Gurunya sabar, ya. Gurunya tawadhu,
dan gurunya baik akhlaknya. Ya, kalau gurunya sabar, kemudian gurunya itu tawadhu, lalu kemudian ditambah lagi gurunya itu akhlaknya mulia, nah itu sudah sempurna. Cari guru yang semacam itu. Jadi ciri-ciri guru yang baik itu adalah kalau dia itu sabar, kemudian dia itu seorang yang tawadhu, kemudian dia itu akhlaknya baik. Nah itu guru pegang. Kalau kita dapatkan guru seperti itu pegang, jangan lepaskan. Kemudian sebaik-baik nikmat bagi guru kalau muridnya itu ada 3 sifat. Apa itu? Yang pertama dia cerdas. Kalau murid nggak cerdas itu bikin capek sama gurunya. Nah, tapi berkat guru yang sabar, jadilah Imam Subki, Imam Bur'i, ya. Di mana Imam Buaiti. Imam Buaiti itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Buaiti itu adalah paling bodohnya muridnya Imam Syafi'i. Paling bebelnya otaknya muridnya Imam Syafi'i itu Imam Buaiti. Kalau yang lainnya 1 kali penjelasan langsung paham, Imam Buaiti itu perlu sampai 7 kali penjelasan. Tapi Imam Syafi'i sabar. Dan Imam Buaiti juga sabar untuk belajar. Sehingga subhanallah berkat kesabaran Imam Syafi'i dan kesabaran si murid Buaiti ini, akhirnya apa? Begitu Imam Syafi'i meninggal, yang menggantikan Imam Buaiti. Nah, itu karena kesabaran seorang guru. Nah, jadi kenapa seorang guru itu harus sabar? Karena murid ini adalah calon, ya, kerannya, sumber kebaikannya. Kalau kita meninggal, itu murid terus apapun dilakukannya, dia itu mengarang kitab, dia berpidato, dia memperagakan akhlak yang baik, dia mengajar, itu langsung terkirim kepada gurunya berapa? Saya belajar pada Habib Zain, saya dapat daripada murid saya itu 20 hasanah. Guru saya 40 hasanah. Guru-guru saya 80 hasanah. Guru-gurunya lagi 160 hasanah. Guru-gurunya lagi 320 hasanah. Berapa Imam Syafi'i dapat? Berapa Nabi Muhammad dapat? Nah, itu sistem MLM yang luar biasa. Makanya kan kata Nabi Muhammad, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Jika seorang Bani Adam meninggal, habis sudah, kecuali 3. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu paling afdolnya jariyah itu. Karena enggak ada henti-hentinya. Kalau sedekahun jariyah, rumah yang disediakan untuk para tamu, rumah untuk pesantren selama digunakan. Kalau sudah pesantren enggak digunakan lagi, selesai sudah. Nah, tapi kalau ilmu, selama ilmu itu digunakan oleh yang mendapatkannya, atau apalagi sampai ditularkan kepada yang lainnya, terus itu mengalir. Tambah banyak orangnya, tambah banyak generasinya, tambah berlipat ganda kepada yang mengajarinya. Itu. Kemudian yang kedua adalah adab. Seorang murid itu harus adab kepada gurunya. Jangan sampai membuat kecewa kepada gurunya. Karena dipastikan sebagaimana seorang anak tidak mungkin akan bisa membalas jasa orang tuanya, begitu pula seorang murid tidak mungkin selama-lamanya untuk membalas jasa gurunya. Dan ketahuilah, sebaik-baik sedekah bagi seorang murid kepada gurunya, lebih baik daripada kepada yatim, lebih baik daripada kepada orang tuanya, lebih baik daripada kepada kerabatnya, lebih baik daripada yang lainnya. Jadi paling afdol bagi seorang murid bersedekah itu kepada gurunya. Itu sebanding dengan orang tuanya, ayahnya. Tapi lebih besar pahalanya kepada gurunya. Kenapa? Karena gurunya itu adalah posisinya sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan kebalik. Makanya kan ada sebuah hal yang jarang ulama itu sampaikan, tapi sebenarnya kalau disampaikan disangkanya kita mau gitu loh. Makanya kita malu menyampaikannya. Imam Suyuti mengatakan bahwasanya sedekah itu ada 5 tingkatan. Sedekah yang pertama pahalanya 10 hasanah. Sedekah kepada orang yang sehat. Seperti sekarang ada orang yang mau ikut seminar, tapi dia tidak punya uangnya untuk beli tiketnya, dibelikan. Itu sedekah 10 hasanah itu. Ya. Atau orang yang sehat kasih makan, menjamu tamu, itu sedekah 10 hasanah. Ada sedekah dengan 30 hasanah, yaitu sedekah kepada mereka yang sudah tua, nggak bisa bekerja lagi, atau mereka yang ada kekurangan pada dirinya, buta, sakit-sakitan, dan sebagainya. Ada juga sedekah dengan
100 hasanah. Yang ketiga ini, yaitu sedekah kepada kerabat kita, bibi kita, paman kita, kerabat kita, misanan kita, dan sebagainya. Ada sedekah dengan 300 hasanah. Kepada siapa? Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, nenek kita, kai kita, terus sampai ke atas, itu sedekahnya 300 hasanah. Paling afdalnya sedekah. Tapi ada tingkatan yang kelima, yang paling afdal, yang paling utama, yaitu sedekah kepada para ulama. Apa yang kita berikan kepada ulama, itu paling afdalnya sedekah. Apa artinya kaitannya paling afdalnya sedekah? Berarti paling afdalnya sedekah berarti paling afdalnya implementasi efek baik daripada sedekah itu yang paling besar, yang paling berlipat-lipat itu kepada ulama. Artinya kalau pengen cepat sugih, sedekah sama ulama, cepat sugihnya. Karena lipat gananya itu sampai 900 kali lipatnya. Itu maksudnya. Ketimbang kalau kita berikan kepada orang biasa, kepada kerabat, kepada orang tua 300 hasanah, ini 900 kali lipatnya. Tapi kan kita malu ngomong gitu di atas mimbar gitu. Sekedar pengetahuan saja gitu. Nah, bahkan hukumnya dulu di awal Islam, ketika kita itu mau datang kepada seorang ulama, ya, kepada seorang ulama, itu wajib hukumnya kita memberikan sesuatu. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan idza faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Apa sebelumnya itu? Hah? Ya ayuhan idza ataka apa? Hah? Idza Hasil kalau seumpama kalian datang kepada Rasulullah, maka hendaknya berikan sesuatu sedekah untuknya, hadiah untuknya. Pertama kali yang melaksanakan perintah itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan terakhir yang melaksanakan perintah itu Sayyidina Ali juga. Belum ada sempat satu orang pun sahabat Nabi yang melaksanakannya. Kenapa? Karena keburu datang ayat yang lainnya menasakh. Yang tadinya hukumnya wajib, kemudian menjadi hukumnya sunnah. Makanya kalau di orang Jawa itu ada namanya suan sama ulama. Kalau orang Madura nyabis kepada ulama. Nyabis itu apa? Datang pada ulama bawa sesuatu. Tidak tahu kalau orang Banjar bilang apa di sini? Apa orang Banjar istilahnya? Apa nggak ada itu? Apa nggak ada itu sehingga nggak ada istilahnya, atau ada itu atau nggak ketahuan istilahnya? Kalau di Jawa suan. Tapi kalau orang Madura nyabis. Nyabis itu yang dilakukan oleh Imam Ali itu. Ada gitu. Oleh karenanya saya merasa takjub pada Aba Guru Zaini ya. Jadi Aba Guru Zaini, masya Allah, beliau di antara wasiatnya jangan pernah mengundang guru ke rumah lalu tidak memberikan sesuatu kepadanya. Aib itu, dan itu menjadi sebab kefakiran. Itu hebat guru. Aba Guru Zaini mengatakan begitu. Tapi beliau sendiri mengatakan, beliau juga berpendapat jangan kasih dari masjid itu untuk khatib-khatib. Beliau juga mengatakan begitu. Gitu. Jadi dari satu sisi, dari saking ihtiyatnya dia, tapi kalau guru yang datang kasih, ulama datang kasih, aib, dan itu bisa membawa ketulah gitu. Kalau ke rumah seseorang didatangkan lalu dia tidak memberi apa-apa, itu takut ketulah. Sama seperti pengantin. Pengantin datang ke rumah kita, harus kasih sesuatu. Kalau enggak kasih sesuatu, nanti yang ada di situ keberkahannya diambil sama dia. Jadi rugi kita. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, sifatnya seorang murid yang baik itu dan merupakan sebuah nikmat bagi gurunya kalau dia itu baik akhlaknya. Lalu kemudian kita akan bahas, dan itu terakhir, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari seorang guru. Ini penting sekali. Karena apa? Karena selain guru yang baik, yang sudah kita tahu sifat daripada kebaikan seorang guru yang kita cari, maka kita harus tahu bagaimana caranya. Karena semua ada tata caranya. Supaya kita dapat ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang kekal. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah. Al-ilmu kullu khasyah, bidzaka yu'raf ahluh. Jadi ilmu itu semuanya itu adalah khasyah. Jadi ilmu yang manfaat itu kalau sudah orang itu takut kepada Allah, ya, berarti dia itu adalah orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus
menjadi kepada guru itu seperti mayit kepada pemandinya. Kalau sudah kamu dapat, oh ini guru yang pantas untuk anda jadikan guru. Dia sabar, dia tawadu, dia berakhlak yang mulia, keilmuannya juga bersanad langsung kepada Nabi SAW. Nah, kalau kita sudah menemukan guru semacam itu, kita itu harus menjadi seperti mayit kepada pemandinya. Nggak boleh ada pertentangan, nggak boleh. Jadi apa kata dia? Ikuti. Walaupun dalam pikiran kita kayaknya ini nggak pas ini, kayaknya ini membahayakan ini, tapi kok sudah gurunya yang merintahkan, laksanakan. Nah, itu yang harus dilakukan kalau kita mau dapat ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Sama seperti sekarang ini. Misalnya kita mau kerja di tempat pengusaha yang sangat terkenal, sugih, tajir, banjir. Kemudian si pengusaha itu mengatakan, kamu mau kerja padaku? Ya ada syaratnya. Syaratnya apa? Begini, begini, begini. Mau dijalani nggak? Mau dijalani nggak? Dijalani. Sama kalau kita mau cari ilmu ya seperti itu. Makanya dulu ada yang namanya Syekh Umar bin Makhromah. Syekh Umar bin Makhromah itu guru daripada Syekh Bakar bin Salim, sekaligus murid juga kepadanya. Karena beliau itu umurnya panjang, sampai 100 tahun lebih. Syekh Umar bin Makhromah. Ini Syekh Umar bin Makhromah ini pernah punya salah satu guru namanya Ahmad. Namanya Abdurrahman Al-Akhdar. Abdurrahman Al-Akhdar ini guru, seorang guru yang luar biasa, karomahnya besar, ilmunya luas dan sebagainya. Tapi dia sukanya ngajar perempuan. Sukanya ngajar perempuan. Akhirnya apa? Waktu dia itu ingin sudah 100% bulat mau belajar pada dia, begitu sampai ternyata dia itu sukanya ngajar perempuan, bukan ngajar laki-laki. Kayaknya ini guru nggak baik ini. Terlintas seperti itu. Balik lagi dia nggak jadi. Tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah tersohor Syekh Abdurrahman ini. Sehingga apa? Pengen lagi, itu mungkin ditutupi. Halnya dia mungkin ditutupi dengan mengajar perempuan. Tetap aku mau belajar. Akhirnya datang. Begitu dia datang, langsung si guru itu ingin menampakkan kepadanya apa yang dirasakannya ketika dia mengajar pada perempuan. Sehingga diperintahkan salah satu perempuan, muridnya yang cantik, dibuka rambutnya. Pakai pakaian yang biasa saja. Nanti kalau Syekh Umar bin Makhromah datang, kau peluk dia. Subhanallah, begitu datang Syekh Umar bin Makhromah langsung dipeluk sama perempuan itu. Apa kata Syekh Umar? Ketika dipeluk sama perempuan itu, demi Allah aku rasakan di hatiku seperti ada es. Gak ada rasa sama sekali. Jangankan kita dipeluk, salaman aja udah lain. Ya kan? Makanya kita nggak salaman sama perempuan, karena saya takut fitnah. Karena salaman sama laki-laki sama perempuan beda. Kalau laki-laki itu kasar tangannya. Ya kalau perempuan itu sudah halus, udah itu merinding lagi, tring gitu. Makanya kita nggak berani salaman perempuan gitu. Nah, jadi kalau masih kecil belum haid silahkan, tapi kalau sudah haid kita nggak berani. Kenapa? Karena biasanya ulama itu syahwatnya beda sama yang bukan ulama. Karena ulama itu syahwatnya terjaga, sehingga kalau diutik sedikit atau disentuh sedikit, bahaya itu. Tapi bahayanya nanti bisa akad lagi, gitu loh. Nah, tapi kalau yang lainnya itu nggak seperti itu, makanya dia menjaga, seorang ulama itu menjaga. Nah, tapi kalau sudah ada ulama yang kemudian itu berjabat tangan dan sebagainya, ya husnudzon kita kepada mereka. Mungkin mereka sudah sampai dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak berani, karena itu termasuk yang mendekati fitnah. Nah, jadi perempuan itu fitnah yang terbesar yang pernah ada di zamannya Nabi, perempuan. Makanya nggak boleh ada perempuan sama laki-laki, dua orang dalam satu ruangan, nggak boleh. Harus ada beberapa orang laki-laki atau beberapa orang perempuan untuk menghindari fitnah. Karena kalau sudah fitnah terkait dengan perempuan, itu paling rendahnya fitnah, paling besarnya fitnah, paling rendahnya suatu penistaan dan kehinaan. Jadi hina langsung, hancur sudah, reputasinya hancur. Nah, jadi hati-hati kalau dengan perempuan. Dan para habaib itu, mereka itu sangat berhati-hati dalam dua hal. Yang pertama dalam makanan yang masuk ya dikonsumsi ataupun minuman, itu mereka hati-hati betul. Dari mana makanannya? Dari mana minuman ini? Yang kedua, mereka sangat berhati-hati dalam yang terkait dengan perempuan. Makanya kalau kita pergi ke rumah habaib itu rata-rata pasti ada hordennya. Antara ruangan tengah sama ruangan depan ada hordennya. Jadi nggak sembarangan kita bisa bicara sama perempuan dan sebagainya, karena mereka itu sangat hati-hati. Nah, jadi bukan antipati, tidak, tapi berhati-hati mereka. Tapi kalau semua ada ulama yang tidak seperti itu, husnudzon saja.
Ya mungkin dia itu seorang wali Allah atau gimana, kita nggak paham. Tapi yang pasti kalau saya nggak selamat sama perempuan karena saya takut terfitnah. Kenapa? Tangannya perempuan lembut dan halus, gitu. Ya, halus bukan kecil, tapi halus yang bahasa Indonesia, bukan halus bahasa Banjar. Terus, nah itu. Nah, jadi akhirnya apa? Begitu dia merasa tidak rasa sama sekali, nggak ada rasa syahwat sama sekali, nggak bedakan antara perempuan sama nggak perempuan, akhirnya udah dia tahu karomahnya Syekh Abdurrahman Al-Akhdar itu. Dia datang, guru, saya ingin berguru. Ada syaratnya? Enak saja kamu mau datang pada saya berguru. Ente yang untung, saya nggak untung. Ada syaratnya kalau mau jadi muridku. Baik guru, siap. Apa syaratnya guru? Sekarang kamu pergi ke gunung itu. Ada gunung tinggi, namanya Gunung Naknung gitu. Ya, pokoknya anggaplah Gunung Naknung gitu ya. Nanti sampai ke puncaknya, lemparkan diri kamu ke bawah. Coba kalau semua syarat penerimaan siswa baru Habib Segaf Baharun naik ke atas loteng 27, meloncat ke bawah. Kira-kira ada nggak? Ini sama seperti itu. Subhanallah, karena diperintahkan gurunya berangkat ya. Begitu naik ke puncaknya, dilemparkan dirinya. Subhanallah, begitu saya lempar diriku, ternyata badanku ini seperti kapuk, seperti kapas. Jadi lembut sesuai dengan apa? Dengan lentur, dengan bebatuan yang ada itu, dia jadi seakan melenturkan diri gitu loh. Dan tidak apa-apa, nggak luka sama sekali, nggak ada yang patah, nggak ada ini. Datang pada gurunya, guru, sudah guru. Waktu kamu itu meloncat dari atas ke bawah dalam keadaan pejamkan mata atau dibuka matanya? Pejamkan mata, naik lagi. Meloncat dalam keadaan terbuka matanya. Gurunya mengajarkan, berangkat ya. Gurunya merintahkan, udah berangkat lagi. Sampai ke puncak, dia buka matanya, dia meloncat ke bawah. Ternyata nggak apa-apa. Datang lagi. Sudah guru? Ya sudah, sekarang syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Besok Jumat kan, kamu sholat di shaf yang paling depan. Sementara orang semuanya menghadap kiblat, kamu membalik kiblat, membelakangi kiblat. Coba lihat, ya Allah, apa yang aku akan alami nih? Orang semua menghadap kiblat, kemudian aku membelakangi kiblat. Kira-kira aku dipukul masjid, orang masjid. Nah. Tapi subhanallah, katanya dia, begitu dia itu berangkat, dia membelakangi kiblat, begitu dia takbir, Ka'bah di depannya langsung. Nah, kemudian yang ketiga, kamu pergi ke kota Aden. Di situ ada Habib namanya Habib Abu Bakar Adeni. Kamu tunjuk dia, kamu kasih tahu, innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughul jibala tula. Kamu tidak bisa melubangi sampai menembus sampai ke ujung bumi sana, nggak mungkin. Dan kamu tidak bisa menandingi tingginya gunung. Apa katanya? Ini yang paling berat katanya. Karena apa? Yang dimusuhi, yang dilawan tuh habaib, wali besar, bahkan rajanya wali. Habib Bakar Adeni rajanya wali. Akhirnya dia berangkat ke Aden. Karena itu menjadi syarat berangkat ke Aden. Ketika pergi ke Aden, kebetulan Habib Bakar Adeni sedang keluar rumah. Jadi Habib Bakar Adeni kok mau keluar rumah, itu diiringi dengan drum band. Udah itu diiringi dengan pasukan yang banyak. Udah itu setiap jalan yang dilewatinya harus berkarpet merah. Dari saking besarnya, jadi lebih daripada raja. Dia rajanya wali. Akhirnya apa? Katanya beliau, kalau aku datang kepadanya, kemudian aku tunjuk-tunjuk kayak begini di mukanya, kira-kira muridnya itu akan berkata, membunuh aku merupakan sebuah ibadah yang paling besar, katanya. Nggak berani juga dia. Akhirnya dari jauh kan kelihatan Habib Bakarnya. Habib, innaka lan tukhriqal arda, dia dari jauh begini. Innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Tiba-tiba Habib Bakar Adeni langsung lihat kepada orangnya. Langsung bilang gitu. Apa katanya dia? Gal, ya fulan, inni gharaqtul arda wa qad balagtul jibala tula. Aku sudah melobangi bumi dan aku sampai kepada gunung yang paling tinggi. Walakal kharqa. Begitu dikatakan begitu, Habib Bakar Adeni keluar dari tangannya itu api. Subhanallah, api itu menuju kepadanya. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Akhdar itu kemudian mengirimkan tangannya, sehingga tangannya Syekh Abdurrahman Al-Akhdar yang cacat kebakar. Kalau semua tidak ditangkis, maka Syekh Umar bin Mahromah yang terbakar. Sehingga apa? Kemudian karena doanya Habib Bakar Adeni, kebanyakan anak keturunan Syekh Umar bin Mahromah itu dia kena kharqa. Apa kharqa? Beser kencing. Kebanyakan dari anak cucunya, beliau sendiri dan anak cucunya itu kena beser kencing karena doanya Syekh Bakar Adeni. Nah, akhirnya dia bilang, diperintahkan oleh Syekh Abdurrahman, tiba-tiba dia mendengarkan suara gurunya di sana, katakan pada Habib Bakar Adeni, di dunia bukan di akhirat. Akhirnya dia bilang, di dunia bukan di akhirat. Baik, untukmu di dunia bukan di akhirat.
Kalau semua dikatakan di akhirat, maka dia tidak akan masuk surga, tapi selama di neraka. Nah, jadi hati-hati kalau sama ulama, sama aulia, terutama dari kalangan habaib, hati-hati. Ya, ini Ananda, anak saya ini, ya Usin nih, yang ganteng tuh di depan nih, yang bungas, Hanum lagi, umurnya baru 16 tahun. Tapi jangan dipilih-pilih untuk jadi mantu ya, karena masih 16 tahun dia umurnya. Dan masalahnya seleranya tinggi sekali. Gitu. Ya Sin? Nah, ini Yosin, anak kan sudah ngajar nih 1 jam nih. Kira-kira antum dia pulang dari sini udah disengkat kakinya sampai jatuh. Kira-kira gimana perasaan anak? Sakit nggak? Terluka nggak perasaan anak? Terluka. Anak balas nggak kira-kira? Oh, tak doakan kamu. Nggak bakalan saya begitu. Saya tidak akan membalas karena saya ada akhlak yang mulia. Akhlak yang diajarkan oleh guru-guru kami tentunya. Nah, tapi kan saya kecewa. Orang amuntai ya. Sudah diajari 1 jam anak saya nggak dihormati. Nah itu kan saya, wajar kan saya punya perasaan begitu, kecewa kan. Nah, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu perasaannya juga sama seperti kita. Jadi jangan sampai kita ada salah sama zuriat Nabi. Ya, karena kalau kita ada salah sama zuriat Nabi sampai mencaci mereka dan sebagainya, jangan. Takutnya sampai Nabi nggak terima, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya, jadi kalau seumpama antum berbuat baik kepadanya, dilakukan kebaikan, dihormati, dimuliakan, saya kan tentunya senang. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nah, itu yang harus kita terapkan. Oleh karenanya, ini Abu Bakar Ad-Dani ini cucunya Nabi, wali juga, di atasnya Syekh Umar di atasnya Syekh Abdurrahman Ahdar, tapi terlalu berani Syekh Umar Bahram untuk melaksanakannya. Tapi bagaimana lagi? Ini perintahnya guru. Nah, akhirnya ya sudah dia laksanakan dan dia belajar kepada Syekh Abdul Rahman Ahdar. Nah, ini salah satu contoh. Ya, jadi orang kalau belajar pada guru mau dapat manfaat, apa kata gurunya? Orang tua harus mendukung. Ini masalahnya. Kadang-kadang orang tua itu nggak mondok, nggak tahu tata cara bagaimana menghormati pada guru. Sehingga disangkanya, saya kan bayar. Bayarnya berapa? Seperti di Pondok Dalwa, 550.000. 550.000 maka 3 kali kamarnya pakai AC, 550.000. Di mana ada di Indonesia? Di mana di Indonesia? Anda tantang, di mana di Indonesia? 15 tahun kita nggak pernah naik. Kenapa? Karena nggak ada tujuan kita. Kecuali kalau sudah tidak mampu lagi, seperti sekarang ini sudah kami tidak mampu lagi untuk menutupinya, kekurangannya, baru kita naikkan. Mungkin 750. Nah, tapi kemarin-kemarin selama 15 tahun kami tetap bertahan. Kenapa? Karena kami bukan komersil. Kalau kami bisa mampu untuk menggratiskan, kita gratiskan. Yang kita tanggung 40%. Tapi mohon maaf, beasiswa kami itu lebih kami peruntukkan kepada para habaib karena mereka kerabat kami sendiri. Karena memang itu yang ditakutkan oleh setan. Habaibnya kalau sudah banyak ulamanya itu berbahaya. Karena lain, sanad keilmuannya lain dan juga unsur badaniyahnya juga lain, kepada Nabi nyambung ya. Yang kedua kepada para anak yatim ya. Kemudian yang ketiga kepada mereka yang tidak mampu tapi anak-anaknya ustadz dan sebagainya, itu yang kita dahulukan, prioritaskan, sehingga kita tidak membuka beasiswa kecuali bagi mereka untuk sementara ini. Nah, sedangkan yang pengen belajar di sana tapi nggak mampu, cari ayah asuh. Insya Allah masih banyak ayah asuh yang bisa membiayainya. Insya Allah kita akan terima di sana. Tapi masalahnya sekarang sudah penuh. Kemarin sudah buka lowongan untuk murid baru, 1 jam sudah masuk 1.500, langsung kita tutup sudah. Nah, tapi insya Allah ya, dengan belajar begini sudah nyambung insya Allah pada guru-guru kita insya Allah ya. Nah, itulah pemaparan dari kami. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau ada kehilafan, kekurangan itu dari saya semata-mata sebagai manusia. Kalau ada yang baik itu berangkatnya daripada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama ulun Syamsul Arifin, asal Amuntai, status seorang pengajar di salah satu pondok pesantren di Amuntai. Pertanyaan ulun Habib, bagaimana menghadapi dan mengatasi santri-santri yang bermasalah di pondok pesantren? Syukran.
Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, silakan. Ya, yang angkat tangan dari belakang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama saya Amin Asar Safari. Saya asli orang Muntai. Ingin bertanya pada Habib. Biasanya ketika kita habis mendengarkan ilmu dan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita sampaikan misalnya kepada orang tua kita. Nah, namun ada perbedaan pendapat antara yang diterima atau yang diberikan nasihat oleh guru kita dengan yang menurut orang tua kita. Nah, apa sikap kita yang harus kita lakukan? Apakah tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita, atau kita harus menunda dulu dengan harapan tidak bermasalah dengan orang tua kita? Karena mungkin di sini kami sebagai seorang anak dan mungkin kawan-kawan yang lain juga mungkin pernah mengalami hal yang sama dengan yang kami sampaikan, sehingga kami bisa menerapkan ilmu dengan sebaik-baiknya tanpa durhaka dengan orang tua kita atau bertentangan dengan pendapat orang tua kita. Mungkin itu Habib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari ibunya, silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Tri Yudhiyati dari mahasiswi Saibah Muntai. Izin bertanya kepada Habib, bagaimana pandangan Habib seorang murid menganggap guru seperti teman? Itu sekian terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Anissa. Satu saya mahasiswi. Saya dari Tanjung. Begini Habib, sekarang zaman semakin canggih. Kajian Islam pun banyak diadakan secara online, baik yang berbayar maupun yang gratis. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan mengikuti kajian, misalnya saya mengikuti kajian YouTube Buya Yahya, saya dapat dikatakan sebagai murid Buya Yahya? Mohon pencerahannya Habib. Semoga Dr. Al-Habib Syekh bin Hasan Baharudin Hadi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, sudah ada 4 pertanyaan, 2 dari laki-laki dan 2 dari perempuan. Pertanyaan yang pertama dari saudara Samsul Arifin tadi, bagaimana menghadapi santri yang bermasalah di pondok? Ahlan wa sahlan, al-hadits al-awi. Ahlan wa sahlan, al-hadits Hasan Abdullah al-Kufri. Habib Yusuf. Ya. Pertanyaan pertama kita ulangi dari saudara Samsul Arifin tadi. Bagaimana ya Habib menghadapi seorang santri yang bermasalah di pondok? Ya. Ya, semua pertanyaannya bagus Pak ya, mewakili insya Allah yang lainnya. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana mengatasi santri yang melakukan pelanggaran ataupun yang nakal. Kebetulan kami mengurusi para putri ya, bukan para putra. Para putra Abu Yazen sama Habib Ali, kita saling berbagi tugas.
Jadi pengalaman kami selama di Dalwa Putri, memang antara putri dan putra itu beda. Begitu pula anak laki dengan anak perempuan itu beda. Anak saya yang laki-laki, dari mulai Habib Alwi yang di depan saya ini, semua anak saya bungas-bungas ya, nggak ada yang seperti abahnya. Ya. Semua sudah pernah saya pukul. Jadi mulai Habib Alwi sudah pernah saya pukul, Habib Ahmad, Habib Umar, Habib Husin ini sekarang ini, dan semua adik-adiknya yang laki sudah pernah saya pukul. Tapi kalau perempuan sekalipun saya nggak pernah pukul. Saya nggak pernah bentak, saya nggak pernah ngangkat suara kepada anak saya yang perempuan. Karena yang beda. Perempuan itu pola pikirnya, karakternya itu sangat berbeda dengan laki-laki. Sehingga di sini ada sebuah rahasia yang setelah kita teliti, kita renungi, kenapa sampai Nabi SAW memberikan kabar gembira dan jaminan bagi mereka yang punya anak perempuan, baik orang tua laki atau orang tua perempuan. Itu kabar gembira yang luar biasa kalau punya anak perempuan. Kata Nabi, barang siapa punya anak perempuan, baik dia mendidiknya 2 orang ya atau lebih, baik dia mendidiknya sampai dia menikah tidak pernah ada masalah, nggak pernah pacaran ya, nggak pernah berzina dan sebagainya, maka aku sama dia nanti di surga seperti ini, bertetangga. Nggak ada hadisnya itu dimanapun carinya, mau kutubus sittah, mau kutubus tis'ah, mau kutubus apa saja, yang jaminan Nabi bagi orang yang punya anak laki nggak ada, kecuali anak perempuan. Kenapa? Karena memang lebih repot menjaga anak perempuan daripada laki-laki. Lebih repotnya apa? Nggak bisa dikerasi. Perempuan nggak bisa dikerasi. Jadi salah kalau orang tua itu kemudian mengerasi anak perempuan, itu salah. Jadi anak perempuan itu sensitif sekali, ya. Perasaannya itu halus sekali, sehingga yang saya lakukan itu kalau kepada anak perempuan ya, itu saya puji, lalu saya beritahukan kepada dia yang sebenarnya kenapa Abi ngelarang, begini loh, kalau begini, jadi kejadian itu begini jelaskan. Udah itu anak cium, anak peluk, itu sudah luar biasa. Ingat terus. Sehingga rata-rata kalau sudah anak-anak itu dipukul sama ibunya, itu larinya ke saya. Gitu. Dimarahi sama ibunya misalnya, itu larinya ke saya. Mau yang laki, mau yang perempuan seperti itu. Tapi memang kita kerjasama sama ibunya anak-anak, jadi ibu nggak boleh mukul. Ibu marahi saja. Jadi kalau saya mau marahi anak saya perempuan lewat ibunya, coba tuh, dia begini-begini. Jadi supaya apa? Yang disayangnya itu, yang dihormatinya, yang diseganinya itu biarkan laki-laki, biar ayah. Nah, kenapa biasanya anak perempuan lebih dekat pada siapa? Ayah. Anak laki-laki biasanya dekat pada perempuan, makanya sama abahnya pukul gitu loh. Nah, tapi kalau perempuan dekatnya kepada ayah. Kenapa memang? Karena memang sentuhannya itu beda gitu loh. Nah, jadi selama ini kalau semua ada pemukulan, misalnya nggak bahasa Arab dan sebagainya, itu perempuan itu pukulnya cuma saya tempelkan aja penjalin itu, dan itu pun juga saya nggak pernah lakukan. Dari semenjak saya pulang dari Madinah sampai sekarang nggak pernah saya lakukan. Yang ada adalah yang saya terapkan itu, saya panggil anaknya, kenapa dia harus begini? Kenapa yang timbuli orang lain dan sebagainya? Nanti ingat katanya Nabi SAW, orang yang membuli itu bakal dibuliin. Jangan ya, sambil doa sama Allah Ta'ala. Subhanallah, dengan cara seperti itu semuanya berubah. Nah gitu. Jadi alhamdulillah kita nggak pernah memberhentikan anak, tapi kita cuma sekoras kalau sudah pegang HP itu nggak bisa nasihati lagi. Kalau sudah pegang HP udah keluar langsung di skores, itu salah sendiri abahnya, ibunya gitu. Nah jadi itu pelanggaran berat itu, dan itu memang orang tua yang salah didik itu seperti itu, karena nggak kesian, nggak tega dan sebagainya. Padahal handphone ini sangat merusak. Saya komitmen saya sebagai seorang ayah yang punya anak perempuan saya nggak bakal saya kasih HP sampai kapan? Sampai dia kawin. Tapi kalau anak laki, coba lihat tuh, ya Usin, itu HP-nya HP saya yang kemarin. Setiap ada HP baru saya beli. HP yang lamanya kasihkan saya. Nah itu, tuh lihat HP apa itu? iPhone berapa itu? Hah? iPhone 13 Plus. Nah itu, yang punya saya iPhone 14. Itu. Nah jadi beliau pintar, jadi ngambil warisan saya dia. Gitu. Nah kasih. Tapi kalau perempuan enggak, sama sekali. Bagaimanapun saya tidak akan kasih.
Kenapa? Karena ada sesuatu yang kenapa Nabi SAW itu membedakan antara laki dan perempuan. Pola pikirnya beda. Mohon maaf, terutama yang belum kawin ya, antunna ini. Jadi kalian itu terlalu banyak menjadi korban, tapi nggak belajar, gitu. Banyak jadi korban, tapi nggak belajar dari kenyataan yang ada dan fakta. Jadi laki-laki itu nggak ada yang ketika berinteraksi dengan perempuan itu serius, itu nggak ada, kecuali kalau mau menikah. Sementara kalian beda. Ada orang perhatian aja, ada orang rayu saja, ada orang chattingan saja kepada kalian, langsung kalian seriusi. Salah itu. Salah. Nah, akhirnya udah kadung cinta, kadung sayang, padahal cintanya cinta monyet ya, gitu. Artinya apa? Begitu dia itu iya, katanya orang tuanya nggak setuju. Iya, siapa yang sakit? Kalian yang sakit. Gitu. Kalian jadi korban. Satu contoh. Setiap HP yang kita tangkap ya, dari anak pondok putri, razia, itu pasti ada chattingan sama laki-laki. Suatu waktu, karena dia sudah tertangkap, mau alasan apa, pokoknya sudah megang HP, kita skores. Jadi jangan lagi nanti setelah diskores, kemudian ayahnya, ibunya, tolong beb, ini nggak ada. Alasan apapun kita nggak terima. Salah sendiri. Gitu. Nah, sehingga apa? Ketika kami ambil, kami ingin membuktikan betul apa tidak teori yang kita ketahui. Bahwasanya perempuan itu selalu dalam segala hal itu serius. Laki-laki justru sebaliknya. Perempuan itu sampai rela pegang HP ngeces sampai jam 1 malam, orang tua tidur dicas dan sebagainya. Hanya untuk meladeni chattingannya laki-laki. Akhirnya kebetulan yang laki itu udah pada putra. Nah, kemudian saya panggil si laki-laki itu dengan tujuan supaya si perempuan itu mengambil pelajaran dan nanti buat cerita buat yang lainnya. Ini adalah sebuah bentuk penelitian mandiri. Begitu datang si laki-laki, saya marahi dia. Kenapa ente sampai melakukan chatting sama dia? Gara-gara ente, ini anak punya anak, harus skors. Anak gak terima. Anak memvonis ente sekarang harus pergi ke rumahnya untuk menikah dengan dia. Sekarang juga. Kaget ya, loh, saya belum siap. Loh, kenapa kamu chattingan? Saya nggak siap, Loh, kenapa kamu chattingan? Sampai dia itu anaknya akhirnya diberhentikan. Apa jawaban dia? Enak sekali jawabnya. Iseng aja, Emang enak kamu diisengin? Mohon maaf, ya, mohon maaf. Kebanyakan laki-laki yang ngaku itu kebanyakan sudah punya istri. Kalian itu mau jadikan korban yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi rugi. Kalian tuh chattingan itu rugi sekali. Masuk medsos perempuan rugi. Jadi kami punya istri, alhamdulillah nggak ada yang chattingan di medsos dengan laki-laki ataupun masuk ke Instagram, maksudnya kita nggak mau. Dan aib apalagi sampai fotonya dipajang di situ kita. Makanya Rasulullah berkata, Inna ghiratar rajuli iman, wa ghiratal mar'ati kufrun. Sesungguhnya cemburunya laki-laki itu adalah iman, dan sesungguhnya cemburunya perempuan itu adalah kekafiran. Penasaran kan? Kok gitu sih? Ya kan? Sahabat juga penasaran, bertanya kepada Nabi, kenapa itu ya Rasulullah? Li'anna ghiratar rajuli tamna'ul mar'ata minal haram, wa ghiratal mar'ati tamna'ur rajula minal halal. Kenapa? Karena cemburunya laki-laki terhadap perempuan itu dijaga daripada perbuatan haram. Tapi cemburunya perempuan kepada laki-laki mencegah laki-laki berbuat yang halal. Bukan saya ngomong, tapi siapa? Rasulullah SAW. Betul apa tidak? Coba lihat. Kan pola pikirnya beda. Pola pikirnya udah jelas beda. Cemburunya laki-laki jaga perempuan supaya jangan melakukan yang haram. Tapi cemburunya perempuan itu malah menjerumuskan laki-laki. Itu sesuatu yang halal dihalalkan Allah Ta'ala nggak boleh hanya gara-gara cemburu. Itu wajar, nggak apa-apa. Cuma biar kita paham pola pikir, cara pikirnya perempuan itu beda sama laki-laki. Nah, oleh karena itu maka seharusnya kalau semua perempuan akan bertindak sesuatu, dia tanya kepada ayahnya, kakak lakinya, atau kepada suaminya kalau sudah kawin. Jangan malah sebaliknya. Si suami tanya sama istrinya, itu salah gitu. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barakah. Hendaknya ajak perempuan itu musyawarah, tapi apapun yang dikatakan oleh perempuan pendapatnya begini, jangan diikuti, di situ ada keberkahan.
Coba misalnya, kalau Pian nih suaminya dapat uang hadiah, beli mobil atau sumbangkan ke pondok, kira-kira pilih yang mana? Beli mobil atau sumbangkan ke pondok, pilih yang mana? Yang di hati, bukan yang di mulut. Beli mobil, kita nggak punya mobil dari dulu, pengen ya Allah pengen mobil gitu. Nggak tahunya sekarang punya uang cukup untuk beli mobil. Mau beli mobil atau bantu pesantren? Ayo, terus terang aja, tapi dari hati, jangan dari mulut. Ya Pak, kok nggak dijawab nih? Mau beli mobil apa mau bantu pondok? Hah? Bagi dua? Nggak cukup. Bagi dua nggak cukup. Mobil yang diidam-idamkan nggak cukup. Mau kredit haram, kecuali dengan leasing yang syariah. Nah, ini salah satu contoh seperti itu gitu. Kamu punya uang, suamimu punya uang. Mau berangkat kamu berdua, suami istri cukup, atau suami saja sama ibunya? Pilih yang mana? Ini salah satu contoh. Jadi tidak ada maksud sama sekali mendiskriminasikan perempuan, sama sekali tidak. Cuma mengambil contoh ini loh caranya untuk kita tahu bahwasanya memang perempuan itu Allah ciptakan sebagai fitnah. Perempuan itu diciptakan sebagai fitnah. Sebagaimana kebaikan yang banyak ada pada diri perempuan, tapi juga ada fitnah, sisi-sisi tertentu yang tidak baik, itu adalah fitnah bagi laki-laki. Oleh karenanya coba lihat ya. Ada satu pertanyaan yang perlu dijawab dan kemudian ambil hikmahnya. Kebanyakan di Amuntai ini dudanya apa jandanya? Ayo coba. Banyak jandanya apa dudanya? Kurang jelas. Janda apa duda? Nah, pasti jandanya lebih banyak kan? Kenapa? Kenapa kok bukan duda yang paling banyak? Kenapa kok meninggal duluan perempuan? Ini salah satu yang kalau kita cermati, subhanallah, karena perempuan itu banyak kebaikannya. Doanya ibu itu sama seperti doanya 100 orang wali. Adanya ibu untuk anak laki-laki 3 kali lipat kebaikannya untuk mereka ketimbang seorang ayah. Anak laki mau jadi sugih itu bukan lewat ayah, lewat ibu. Anak laki ingin bahagia itu bukan lewat ayah, tapi lewat ibu. Sehingga apa? Ayah cepat meninggalnya. Kenapa? Kurang manfaatnya bagi laki-laki, bagi anak laki-laki. Tapi ibunya itu sangat bermanfaat. Coba lihat, ini salah satu contoh. Lihat bagaimana Allah itu membedakan antara pola pikir dan laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karenanya pasrah. Kalau kita itu ikut syariat Allah dan Rasulnya, pasti yang perempuan, yang laki semuanya bahagia. Dan cukup landasan daripada apa yang saya katakan itu, dengarkan baik-baik firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Sampai dikatakan demikian, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam syariat ini, maka pasti dia akan beruntung. Beruntung hartanya, beruntung kesehatannya, beruntung keluarganya, beruntung semuanya. Dan beruntung bukan cuma beruntung saja, tapi beruntung yang dengan keberuntungan yang sangat agung. Nah, asalkan kita ikut syariat. Jadi jangan sampai kita terambang-ambingkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Sampean memproteksi suami gara-gara takut kawin lagi dan sebagainya. Kawin atau tidak itu sudah Allah tentukan. Ngapain kita itu proteksi? Ngapain kita itu cinta sama suami? Suami itu beban, pecundang paling besar di dunia itu suami. Bisanya marah-marah melulu, dimarahin, disalahin nggak mau. Ya kan? Egois laki-laki. Nggak mandi 3 hari, baunya minta ampun. Ngoroknya tidur, bisanya merentah, diperintah nggak mau. Nah, itu benar laki-laki. Ya kan? Cuma masalahnya kita itu melabuhkan cinta kepada mereka itu salah. Salah besar, bukan salah kecil, salah besar. Tapi hendaknya kita mencintai mereka itu seperti kita cinta uang. Tahu nggak uang yang merah itu? Yang paling kita cintai yang merah, ya. Itu kalau seumpama uang yang merah yang begitu kita cintai, kemudian diumumkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, uang merah mulai hari ini tidak berlaku. Masih kita cintai? Masih kita cintai? Misalnya, ibu-ibu cerai sama suaminya. Sudah lagi bukan suami ibu. Masih kita cintai?
Sama seperti itu. Jadi jangan kita itu cintai kertasnya, jangan kita cintai suaminya, tapi cintai fungsinya. Fungsinya itu cintai. Dan kenapa? Seakan-akan agama itu begitu mengangkat laki-laki ketimbang perempuan. Tidak, enggak seperti itu. Tapi tanggung jawabnya laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Mohon maaf. Jadi ibu sama sekali tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap dosa yang dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki mencuri, laki-laki berjudi, laki-laki menzalimi istrinya dan sebagainya. Ibu nggak disalahkan sama Allah. Tapi kalau ibu keluar tanpa jilbab, ibu diam-diam chattingan, ya, kemudian suaminya tahu tapi didiamkan, itu suami menanggung dosanya ibu. Kesian, beliau tidur, mereka tidur, tapi mereka juga ikut dosa. Ibu sama sekali mau melakukan apa saja ya laki-laki itu ibu nggak sampai berdosa. Tapi kalau ibu melakukan sesuatu yang dosa, kesian suaminya. Karena mereka yang diminta pertanggungjawaban. Kenapa keluar tanpa jilbab? Kenapa biarkan anaknya itu berpacaran? Itu ditanya, suaminya ditanya, bukan ibunya. Jadi berat, jadi seorang suami itu berat. Oleh karenanya seorang istri itu lebih taat kepada suaminya, itu dituntut seperti itu oleh agama karena memang tanggung jawabnya lebih besar. Nah, nanti ibu akan tahu benar-benar keutuhan, kemanfaatan, kebaikan seorang suami ketika sudah mereka tidak ada, baru ibu akan mengetahuinya. Biasanya ibu pagi-pagi duduk berdua minum kopi bareng-bareng, sekarang suaminya sudah nggak ada. Ibu yang menanggung sendiri. Anak-anaknya berantem, begini sebagainya, ibu yang nangani sendiri. Pusing-pusing sendiri. Tidur sendiri, makan sendiri. Suaminya sudah insya Allah dalam surga sudah. Karena apa? Sabar sama istrinya. Berapa banyak istri menjadikan suami itu masuk surga sekarang ini. Kenapa? Karena suaminya takut sama istrinya. Kalau sudah suami takut pada istrinya, insya Allah masuk surga duluan. Yang benar apa? Yang benar harusnya istri yang takut pada suami. Istri yang takut pada suami, dia itu ahli surga. Tapi kalau suami takut pada istri, suaminya ahli surga. Masalahnya penelitian yang dibuat sekarang ini, 85% laki-laki yang ada di Amuntai maupun di Kalsel maupun di Indonesia semuanya lebih takut kepada istrinya ketimbang ibunya. Melihat dan memandang istrinya bagaikan harimau. Ya apa tidak? Terus terang aja. Ayo, ya apa tidak suami? Mau masuk rumah itu mikir sudah apalagi. Nah, itu yang dipikirkan suami sekarang ini. Beruntung yang suami yang seperti itu, karena ahli surga nanti. Kenapa? Karena ada sebuah ketentuan yang sudah tersiksa dengan istrinya di dunia, nggak bakal tersiksa lagi nanti di akhirat. Beruntung dan selamat bagi suami-suami ya. Aplaus perempuan. Kembali pertanyaan yang kedua. Setelah selesai menuntut ilmu atau hadir pengajian, pulang ke rumah disampaikan kepada orang tua, tapi ada perbedaan pendapat. Ya itu sesuatu yang wajar ya, sunatullah, baik sekali apa ditanyakan, dan itu sering terjadi ya, sering terjadi. Nah, jadi orang tua itu ada yang punya ilmu, ada yang nggak punya ilmu ya. Ketika orang tua itu nggak punya ilmu, ya kita wajari, maklumilah gitu. Namanya juga punya ilmu, ya kan? Cuma kalau kita yang menasehati, nasihat itu berat. Nasihat itu berat sekali. Apalagi nasihat anak muda kepada orang tua itu berat sekali. Jadi harus disiasati bagaimana caranya supaya nasihat itu bisa diterima. Nah, lebih baik jangan dia yang menasihati. Anak menasihati orang tua itu susah banget. Nah, sehingga apa? Disiasati. Misalnya apa? Dia setel YouTube, dikerasin suaranya. Nah, kemudian dia harus didekatkan pada ibunya yang ada di sampingnya atau ayahnya sampai dia dengar sendiri. Akhirnya dia berubah. Karena kerjaan kita ini sebagai seorang dai ya, sebagai seorang alim ya, itu cuma menyampaikan saja. Dan itu tuntutannya Nabi SAW itu kepada kita itu, sampaikan. Yang penting sampaikan. Gimana caranya supaya orang yang tidak dapat hidayah itu dapat hidayah. Keraskan suaranya di YouTube ya, supaya dia dengar. Atau kita buletin itu taruh di atas meja biar dia baca. Siapa tahu dia itu akan berubah. Kalau dia itu ngotot, enggak benar. Yang benar tuh gini-gini, karena dia nggak tahu. Jadi kita harus maklumi, jangan didebat. Kalau didebat ya salah, karena orang tua nggak bisa debat sama anak-anak. Nah, jadi kalau semua orang tua yang begini, sudah diam dulu, tunda dulu, cari pikiran, cari cara bagaimana caranya supaya ayahnya menerima. Nah, gitu. Tapi kalau ayahnya punya ilmu,
kemudian ilmunya itu tidak sama dengan ilmu gurunya, ya sudah, berarti diam saja, juga tidak usah didebat, karena barangkali dia itu salah mendengarnya, barangkali gurunya itu lain thariqahnya dan sebagainya. Ya sudah, kita yang penting kita lakukan tanpa di depan orang tua, sembunyi aja. Kalau itu merasa sesuatu yang baik untuk dilakukan. Nah, jadi begitu. Yang penting kesimpulannya dihindari berdebat dengan orang tua. Ya, karena apa? Tetap orang tua itu adalah wasilah dan wasitoh kita yang terbaik kepada Allah dan Rasulnya. Jadi harus kita cari cara. Cari cara itu adalah mujahadah. Itulah maksud daripada Allah Ta'ala firman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu siasat. Ya, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik, itu cara baik. Yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana hukum menganggap guru sebagai Tuhan? Ya, itu bukan akhlak yang diajarkan dalam Islam, ya. Nah, itu di dalam pendidikan umum itu seperti itu dianjurkan. Tapi kita dalam pendidikan kita tidak. Jadi selamanya guru itu orang tua. Walaupun dia masih muda, tetap orang tua. Orang tua itu dalam arti kita harus menghormatinya, memuliakannya, mengorangtuakannya, walaupun dia masih muda. Makanya siapa sih syekh? Syekh itu artinya orang yang sudah mumpuni dalam keilmuannya, walaupun muda. Tapi syekh secara bahasa yang berumur 40 tahun itu syekh. Tapi syekh secara agama, secara keilmuan itu adalah seorang yang mumpuni dalam keilmuannya walaupun dia masih muda. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau seumpama memang dia itu adalah guru kita, maka kita jadikan dia itu sebagai tingkatnya itu lebih tinggi dari kita. Alhamdulillah itu yang kita terapkan ketika kami belajar di Unsuri, Surabaya ataupun di UIN Malang seperti itu. Jadi semua guru kami, dosen kami cium tangannya, kecuali nggak mau. Apalagi mereka sudah tahu, karena pada waktu kami belajar di sana, kami menutupi diri dan tidak menampakkan bahwa kami seorang kiai, seorang habib, seorang dai, sampai mereka tahu sendiri. Setelah tahu sendiri, yang tadinya saya cium tangannya dia nggak mau dan sebagainya. Nah, bahkan berkat akhlak yang baik seperti yang saya terapkan itu, kemudian saya sebelum 3 tahun sudah selesai gitu. Karena mereka itu respect kepada kami dengan akhlak yang mulia itu. Nah, jadi tetap kami tidak setuju, karena taklim muta'alim yang diajarkan, yang dikarang oleh Imam Zarruqi itu adalah sesuatu yang bakal memantik ilmu yang wafat adalah kalau kita menjadikan guru itu sebagai orang tua, bukan sebagai temannya. Pertanyaan Bapak, mengikuti kajian atau menuntut ilmu lewat video, YouTube, apakah dianggap sebagai? Itu banyak pertanyaan di netizen kami, baik di IG maupun di medsos yang lainnya. Nah, jadi belajar itu sekarang itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kemudahan ini jangan sampai menjadi menjadi sebab akhirnya kita itu terjerumus ke dalam kesalahan. Jadi artinya dengan mudahnya kita itu sekarang mengikuti kajian yang kita ikuti silahkan, tapi harus difilter. Nah, sebagaimana tadi kami sudah berikan ciri-ciri ya. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah jika dia itu adalah seorang habaib pertama. Nah, kemudian keilmuannya itu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan keilmuannya itu tidak keluar daripada rel yang diajarkan. Jadi fikihnya Syafi'i, tauhidnya Maturidi ataupun Asy'ari, mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Itu harus dipegang, itu akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, itu harus dijelaskan. Nah, tapi kalau seumpama, wah ini asik nih, enak didengar, lihat dulu akidahnya bagaimana. Pokoknya kriteria guru yang perlu kita ikuti seperti itu. Kalau bisa yang habaib. Jadi kalau sahabat berarti kan double 2 kali. Jadi 1 nasabnya sambung kepada Nabi, 2 sanad keilmuannya sambung kepada Nabi. Kemudian, tapi habaib itu ada hati-hati, ada yang lain thariqahnya seperti Syiah dan sebagainya. Jangan ya. Kemudian kalau seumpama dia itu seseorang yang bersanad keilmuannya itu kepada Nabi SAW, tapi nyeleneh, ada yang seperti itu gitu loh. Jangan. Nah, jadi tinggal kita lihat, kalau mau lihat ini gimana, lihat aja di Google, bagaimana menurut kalian Fulan bin Fulan, nanti keluar semuanya, komentar-komentar orang itu kelihatan. Oh ternyata dia begini, afiliasinya begini, sudah jangan diikuti, ikuti yang jelas-jelas saja. Nah, kemudian kalau kita sudah mengikuti seperti Bu Yahya, dia belajar kepada kami di Dalwa sebelum berangkat ke luar negeri, berarti jelas keilmuannya.
Di luar negeri juga belajar kepada Habib Abdullah Baharun, jelas juga nasabnya dan keilmuannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau yang lainnya, lihat dulu siapa gurunya. Nah, karena apa? Kalau kita ingin melihat kepada seseorang, lihat gurunya. Gurunya siapa? Belajar di mana? Jangan sampai kita itu belajar pada seseorang yang dia itu terputus nasab keilmuannya, sanad keilmuannya. Kemana? Ke UIN, kemana? Ke Unibrau misalnya dan sebagainya. Itu kan putus, mana lagi gurunya? Nggak ada. Jangan. Kalau kita belajar ilmu-ilmu yang umum silahkan. Tapi kalau belajar ilmu agama, maka harus ada sanad keilmuannya. Itu lebih baik. Kalau nggak apa-apa. Karena Imam Ali mengatakan undur maqala wala tandur mangkola. Cuma masalahnya bahayanya itu ada. Kalau kita punya modal, ya, kita punya basic maksudnya dalam keilmuan, kita bisa menjauh dan menghindar daripada bahaya itu. Tapi kalau kita nggak punya modal, ketahuilah bahwasanya ilmu yang pertama kali masuk ke dalam batin kita, ke dalam diri kita, sama seperti ketika kita kawin pertama kali dengan perempuan. Gimana ketika pertama kali kawin dengan perempuan? Nah, akan terasa kan? Nah, sama seperti itu. Karena dia kosong. Sehingga apa yang pertama kali masuk, itu yang sudah mengena. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai kita itu mengasumsi sesuatu yang salah gitu. Karena itu nanti akhirnya dianggap itu benar. Jadi akhirnya karena pertama kali ilmunya masuk ke situ, ya udah mau merubahnya lagi sulit sekali. Jadi hati-hati betul untuk dibedakan yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi bukan semua ustadz, bukan semua dai, bukan semua habib, tapi mereka orang tertentu yang kriterianya seperti yang saya sebutkan tadi. Mazhabnya Ahlussunnah, mazhabnya akidahnya Ahlussunnah, mazhabnya Syafi'i, tauhidnya Maturidiyah, Asy'ariyah, kemudian gurunya siapa? Nah, gitu. Gurunya siapa? Oh, gurunya Habib Zain, Habib Ibrahim bin Smith, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatri, Abu Yasin Muhammad Maliki, Habib Ghadir Berfaqih Malang, atau siapa habaib yang terkenal, ya Habib Taufik misalnya, jelas gurunya, nggak apa-apa. Tapi kalau semua gurunya nggak jelas, apalagi sampai nggak ketahuan gurunya siapa, jangan. Sekarang kan banyak guru-guru yang gurunya itu Mbah Google gitu loh. Nah, banyak, itu hati-hati. Jadi salahnya lebih banyak daripada benarnya. Nah, jadi kalau seperti kita, silakan bisa dilihat ya di medsos ya. Banyak yang bertanya kepada kami, saya jawab wallahu a'lam. Saya nggak malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Kalau saya nggak jelas, saya nggak pasti, seperti kepastian saya katakan sekarang ini adalah waktu siang, saya nggak bakal menjawab. Nah, gitu. Karena apa? Itu tanggung jawab saya. Nah, di depan Allah Ta'ala. Kenapa kamu jawab begini? Daripada saya terbebani, lebih baik saya katakan wallahu a'lam, cari orang alim yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nyambung apa tidak? Tinggal sambung nyambung. Pahala dapat. Tapi nanti kalau ketemu, Beb, anggap saya murid antum ya. Saya selalu mengikuti kajian antum. Oh ya, anak anggap itu murid anak. Selesai sudah. Nah, jadi nanti kalau suatu waktu ketemu offline, nanti tinggal bilang, saya selama ini ikut kajian antum. Tolong anggap anak murid antum ya. Oh, galbek, anak itu murid anak. Nah, sebagaimana saya belajar kepada Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur, saya belajar kepada Habib Umar bin Hafid. Itu enggak belajar satu kitab penuh, enggak. Tapi setiap ada kajian Habib Umar saya ikuti. Waktu di Madinah, waktu di Hadramaut saya ikuti. Kemudian waktu online saya ikuti. Kemudian saya sudah ngomong sama beliau, saya selama ini mengikuti antum. Anggap anak murid antum, baik, ente murid anak. Nah, itu sudah berarti nyambung gitu. Caranya seperti itu ya. Ya, sudah habis pertanyaan kita. Yang terpenting pada hari ini sudah memandang wajah tubuh kita, mudah-mudahan kita dilibatkan dengan Rasulullah SAW. Masuk pada sesi yang ketiga adalah pembagian tugas kepada panitia. 5 orang dari perempuan dan 5 orang dari laki-laki. Tolong